selamat siang teman-teman semua, Selamat sahabat Kelena. Balik siang. lagi dengan aku Sekar Dan aku Wanda, hari ini kita bakal ngobrolin tentang tentang wardrobe atau wardrobe. lemari ya teman-teman ya. Jadi aku sama kawan dari ini Mhm, mau bedah tuntas masalah wardrobe atau mhm, lemari nih. Teman-teman mungkin yang di rumah lagi cari-cari lemari atau mhm. lagi pindahan rumah, kayak Ya, butuh tambahan lemari, mungkin boleh banget simak sampai akhir nanti ya. mhm. Soalnya tuh kayaknya tuh lemari, Mm-mm. ya Kak ya, lemari itu adalah salah satu furniture yang pasti ada di setiap rumah. Betul banget. Enggak, kayak soalnya rada susah kan ya kalau Kalau nggak pakai baju lemari ya, ya. baju cuma ditaruh aja Mhm. atau ya udah kalau misal pindahan mereka cuma pakai koper aja terus itu kan kayak Aduh gimana susah ya, berantakan nggak berantakan sih banget. rumahnya atau kamarnya ya? Ya Betul. pasti tetep deh, selain kasur, salah satu yang paling penting di rumah itu adalah Lemari, ya. Jadi lemari. teman-teman juga kadang sampai ada yang punya lemari lebih dari satu loh. Pasti Ada sih. yang punya 2 Iya, bener sampai bener. terus juga lemari pun ada juga yang dikhususkan kayak misalnya Iya. khusus pakaian formal, khusus Mhm, dress-dress. Biasanya mhm. mungkin dari teman-teman semua ada juga yang memisahkan antara lemari dengan pakaian formal atau baju kerja dengan lemari untuk pakaian yang untuk keseharian, santai Santai. gitu. Kalau Kak Sekar di kamar nih, kalau di Mhm, rumah kan mungkin banyak ya. mhm. Kalau di kamar sendiri punya berapa lemari, Kak? Oke, sejauh ini aku punya berapa ya? Satu, 2, ada Mhm. kurang lebih 3 sih. Di dalam satu kamar? Bukan dalam satu kamar, dalam satu rumah. Kalau dalam satu kamar Oh, aku paling nggak ada satu lemari hmm. ya. Itu khusus buat naruh pakaian kan, Mhm. khusus buat naruh pakaian sama khusus buat naruh hijab ya teman-teman. Biasanya aku soalnya suka gimana Oh. ya Kak, kalau misalnya aku campurin tuh suka Mhm. berantakan. Kalau aku punya 2 Kak. Oke, 2 dalam satu lemari. Dalam satu kamar. Dalam satu kamar. Oh my Ada god. ada Banyak banget ya. 2. Soalnya tuh selain aku jadiin tempat penyimpanan pakaian, aku juga taruh Mhm. sebagai tempat penyimpanan yang lain. Kan biasanya kita punya banyak Mmm. tas tuh, Kak. Oke, bener banget sih, Ada heeh. tas kantor, tas pergi, terus Tas main ya, tas main, tas heeh, tas travel, tas sekolah, traveling gitulah oke, istilahnya, itu heeh. juga ada. Terus, peralatan ibadah, kalau kita kan ada sajadah, Mhm, ada bener. ruku, ada mukena ya, ada sarung, jadi aku simpen di situ juga. Ada Jadi lemari khusus iya, ya, jadi bukan oke. cuma pakaian aja nih teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin juga penasaran sebenarnya tuh lemari atau Mhm. wardrobe tuh bisa buat apa aja sih? Nah, Nah, itu ini nanti saatnya ya, bakal kita bahas kita ya, Kak, ya. bedah tuntas, oke. Kayak gitu. Nah, Mhm, yang pertama bakal kita omongin mhm. nih, Kak, tentang per-wardrobe-an atau perlemarian. Ini gimana sih untuk cara memilih wardrobe atau lemari yang tepat Kamar. untuk kamar Ok atau apartemen Oke, kalian? yang pertama mungkin Mhm, kita harus sesuaikan mhm, ukuran, lemari dengan ukuran ruangan kamar kita terlebih dahulu bener ya. bener bener. Jadi memang langkah pertama, dalam hal pemilihan lemari Mhm, itu jangan lihat warnanya dulu, jangan lihat bahan-bahannya dulu, tapi lihat iya, ukurannya dulu teman-teman ya. bener sih. Pastikan teman-teman tuh memilih ukuran yang pas dengan Mhm, ruangan, jadi kesannya nanti tidak terlalu sempit atau iya, tidak terlalu sumpek kayak gitu. mhm, Nah, pemilihan lemari yang terlalu besar dan menyita hampir seluruh ruangan itu juga mhm, sayang banget kan. Kalau misalnya iya, ada space kosong lagi kan teman-teman bisa masukin untuk iya furniture sih, yang lain ya, atau bisa ditaruh untuk, mhm, dekorasi yang lain ya. Jadi tidak mmm. terlalu penuh tuh Iya, bener bener kamarnya. bener. Kelihatan lebih sumpek nggak sih, Kak, Iya. kalau terlalu besar Kalau seperti itu? terlalu besar itu akan Mhm. membuat kesannya tuh, sirkulasi udara juga kurang ya otomatis Mhm. karena terlalu banyak ini ya, terlalu besar furniture-nya Barangnya, di iya. dalam, benar. Mhm. Nah terus, teman-teman mungkin bisa sebelum melakukan Mhm. pembelian furniture lemari, Mhm. bisa menggunakan pita pengukur terlebih dahulu tuh buat mengukur Mhm. ya kira-kira, dimensi ruangan Seberapa lah ya? heeh, seberapa besar, lemari yang Mhm. teman-teman perlukan seperti itu. Nah Mhm. juga dilihat juga nanti, Mhm. arah pintunya nih teman-teman. Oh, itu sih yang sering kelupaan Iya, sih, Kak, aku itu juga sering lupa. kadang-kadang kita nggak memikirkan sampai ke sana ya, Bener pokoknya bener bener. yang penting kayaknya udah cukup nih lemarinya, langsung Mhm. dibeli. Padahal ketika nanti sudah dipasang di tempat itu, Mhm. ternyata menghalangi arah ini, menghalangi Arah pintu arah bukaan pintu heeh, ya? arah bukaan pintunya. Jadi teman-teman akan kesusahan nantinya, Oke. seperti itu. Apalagi kalau Mhm. misalnya biasanya
apartemen ya. Iya, Di benar-benar. apartemen kan nggak terlalu luas ya, nggak terlalu Besar. besar. Kalau untuk tipe-tipe studio kayak gitu kan Mhm. kecil ya. Jadi teman-teman mungkin bisa sesuaikan terlebih dahulu dengan Mhm. ukuran ruangan ya. Pokoknya Oke. Eee, yang lain disingkirin dulu deh kayak warna, bahan, dan lain-lain Bahan tuh dan lain-lain itu pikirin tunggu ya? iya, tunggu nanti Mhm. ketika ukurannya udah dapet yang pas Mhm. gitu. Berarti, kita pikirin dulu nih kayak kita, coret-coret untuk layout ruangan dulu kali Betul, ya, Kak, untuk ya? membuat layout ruangan kalian Mhm. juga, ini ya, maksudnya itu hal yang penting. Jadi Iya. boleh teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum kalian Mhm. pergi ke toko furniture Iya, gitu. berarti kalian kayak kemarin nih, kemarin pilih bed dulu ukurannya berapa, terus habis itu baru kita ngukur si Iya, lemarinya kali betul. ya? Dan teman-teman Oke. juga perlu ini sih, perlu Mhm. memikirkan kira-kira dalam satu kamar ini Mmm. kalian mau masukin apa aja. Iya sih, bener sih, Iya, Kak. karena, kalau misalnya pun semua barang masuk kayaknya nggak mungkin ya, Kak, ya. Jadi prioritaskan untuk Sampai masuk. furniture-furniture yang penting ya kan, Bener, gitu. kalau di ruangan kamar tuh paling penting kayaknya cuma bed sama almari Almari, sih kalau ya, enggak kalau misalnya masih ada sisa space, teman-teman boleh masukin dresser, dresser ataupun mhm. nakas ya, gitu. Iya sih, bener sih, itu dua dua furniture yang paling penting, Mhm, bed sama wardrobe. Soalnya betul. aneh banget kalau teman-teman taruh wardrobe mungkin Di lorong? di lorong atau Oke, di ruang keluarga gitu mau oke. ngambil baju harus permisi teman-teman, Oke. "Kasih Kakak, Ya mau di ambil baju plaknya dulu." dulu. Ya lucu ya, Kak, ya. Jadi Iya, bakal bener-bener aneh sih. Jadi iya, nah biasanya itu memang udah pasti sih. iya, lazimnya memang di dalam kamar ya Mhm, untuk si lemari ini, atau iya. mungkin kalau kalian punya walk-in closet atau mungkin kamar khusus Oh, untuk ganti, itu juga boleh ya. itu asik sih kalau punya walk-in Iya, closet. itu kalau walk-in closet mah udah kayak bebas aja Udah teman-teman bisa mau seberapa besar ya, karena mau memang taruh apa aja. iya, karena satu ruangan memang dialokasikan untuk, ruang ganti, seperti itu. Menyenangkan sekali sih teman-teman. Berarti tingginya juga ya Kak, soalnya tuh aku ngerasa Mhm kayaknya tuh kamar aku terlalu penuh dengan lemari, karena aku bilang ada lemari mhm 2 nih, karena tingginya tuh nggak maksimal juga. Jadi mhm kalau aku lihat-lihat tuh tingginya mhm. cuma biasa aku, berarti 160-an. Padahal mungkin kalau lebih tinggi, Oh, tempat oke. penyimpanannya lebih banyak juga kali ya? Oke, teman-teman juga perlu memikirkan masalah tinggi ya. Mhm. Tinggi wardrobe-nya itu benar-benar dimanfaatkan Iya, bener 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 bener. dimanfaatkan secara maksimal gitu Mhm. ya. Kalau misalnya teman-teman plafonnya Mhm. agak pendek ya, Iya. teman-teman mungkin bisa sesuaikan, jangan yang Iya. terlalu tinggi seperti itu. Mhm. Terus juga soalnya kalau misalnya kita memaksakan dengan wardrobe yang tinggi, itu Oh, malah, bikin kesannya tambah penuh ya? menumpuk, Oke. sumpek, seperti Mhm itu. mhm mhm. Kalau misalnya memang plafon kalian tinggi, Tinggi. boleh silakan kalian membeli wardrobe yang ukuran Tinggi tingginya juga. memang, cukup tinggi seperti itu. Mhm, bener sih bener sih. Itu juga jadi salah satu pertimbangan ya, soalnya Ya, kayak plafon mungkin kalau apartemen atau kamar sekarang tuh dia tingginya tuh sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi ukuran 2 meter masih oke lah ya. ya masih oke. Kalau 160 tuh kayaknya terlalu Terlalu pendek pendek juga sih, ya, iya sih. jadi sayang kita udah beli mahal-mahal ternyata untuk, Iya. slot penyimpanannya kurang Mhm maksimal, kita harus nambah mhm. beli lagi, gitu. Bener, bener juga sih, Mhm, menyenangkan. Nah, oke. selanjutnya nih, kalau tadi yang Kak Sekar bilang tuh Mhm, bener banget, yang pertama itu adalah ukuran, yang kedua itu baru kita mikirin tentang materialnya nih teman-teman. betul. Materialnya tuh apa aja, banyak banget ya, kalau material pasti Banyak kita udah banget. sering Mhm banget nih untuk membahas. Mulai dari kayu, ada logam, mhm. ada engineered wood, macem-macemnya juga banyak banget. Nah, kira-kira apa sih yang cocok gitu kan? Nah, kalau Oke. di Mhm, sini nih teman-teman tuh bisa banget nih kalau teman-teman suka yang tipe-tipe modern, betul. itu teman-teman bisa menggunakan kombinasi antara engineered wood serta veneer nih teman-teman. Kenapa? Karena engineered wood kan macam-macam ya Kak ya. Iya, engineered wood. Ada yang engineered wood dengan kualitas yang biasa, ada yang kualitasnya terbaik. Biasanya tuh kalau yang terbaik tuh dia pakainya MDF teman-teman. Di Iya, mana kalau yang engineered wood seperti ini dia tuh lebih gampang dibentuk. baik. Jadi bentuknya tuh bisa macam-macam kayak gitu dan Betul. lebih mengikuti perkembangan zaman. Iya. Soalnya kalau biasanya bahannya full kayu tuh teman-teman, tuh kalau di Indonesia tuh jatuhnya kayak tradisional Iya, jatuhnya memang penggunaannya ya Kak ya. solid itu kelihatan berat, kelihatan besar Mhm. gitu ya. Jadi Bener tidak bener cocok bener. untuk, ruang rumah yang kecil, yang Mhm, mungil, bener minimalis bener gitu. bener, kayak gitu. Terus kayak Mhm pengrajinnya setahu aku kebanyakan tuh kalau bahannya full kayu,
itu tuh biasanya tradisional sih, Kak. Iya, betul. Mhm. Biasanya tuh yang untuk furniture-furniture, ya vintage Vintage, ya, kayak bener bener gitu. bener, atau yang retro-retro kayak Kayak gitu, atau gitu. yang tradisional, Tradisional dengan kayak gitu. ukuran-ukuran besar sih yang Mhm, jelas. Jadi bener. MDF pun sebenarnya bagus banget ya teman-teman, Iya, karena untuk tingkat kerapatannya pun tinggi, jadi bener. cukup kokoh dan kuat ya Iya, teman-teman untuk dijadikan furniture seperti itu. bener. Nah, terus teman-teman juga tapi kalau cuma Mhm. MDF nanti kelihatannya kayak nggak bagus dong, nggak Hmm, kelihatan alami dong, atau nggak kelihatan mewah. Tenang aja teman-teman, karena ada penggunaan veneer ya teman-teman iya. ya. Kalau teman-teman penasaran veneer itu apa? Veneer itu sendiri kayaknya kemarin udah sempat kita bahas juga, Iya, tapi kita ulangin lagi. Jadi tuh veneer ini adalah lapisan dari kayu ya teman-teman ya. Jadi dipotong secara tipis, kemudian di ditempelkan body furniture. di body furniture atau si tadi yang jeritmu tadi. Jadi lebih kuat, lebih aman. Dia tampilannya juga lebih bagus karena kelihatan alami sih Kelihatan alami teman-teman, bener bener banget. Nah, bener. kalau kalian mau lihat contohnya kayak apa nih, kayak meja Mhm, yang ada di depan kita, bener. ini kita sudah menggunakan, veneer juga, Bener, kita veneernya menggunakan dari veneer veneer jati. jati, teman-teman ya. Kalian juga bisa lihat ya, serat-serat Mhm, jatinya tuh kelihatan banget. bener-bener kelihatan ya. Kelihatan banget, apalagi Mhm, ini untuk variannya kita mhm, menggunakan warna hitam dan iya, putih untuk isian seratnya, iya, black and white wash ya teman-teman ya. bener, Jadi bagus banget teman-teman. Ini mhm, kelihatan mewah, beneran kelihatan kelihatan mewah, kelihatan alami. alami banget, gak kelihatan Mhm, loh kalau misalnya, ternyata ini hanya veneer, kelihatannya ini bener, asli, padahal bener-bener kelihatan bagus ini banget ya, veneer ya, dan bener. ini bagus banget teman-teman, Mhm, aku nggak bohong. Kalian kalau melihat mhm. langsung emang semewah ini gitu. Nah, jadi kalau ada lapisan di Village itu tuh Mhm, dia menghadirkan selat kayu alami, stabilitasnya juga oke banget. betul, Dia juga ada ketahanan ekstra karena ada proses modern yang memastikan bahwa permukaannya tuh halus dan bebas dari cacat. Beda betul. sama kalau teman-teman menggunakan kayu-kayu solid Solid ya, ya, yang kayu kadang asli, kan nggak bisa dipilih ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini jadi membuat ideal nih teman-teman. Kenapa ideal? Karena ini membuat si wardrobe kalian tuh jauh tahan lama dan ya itu Mhm, teman-teman, apalagi dia digunakan di kamar ya, yang iya, kadang itu kan teman-teman kalau furniture di kamar itu pasti pengennya tuh yang tahan lama nggak sih? terus anti rayap, Mhm, anti, bener jamur, bener bener. anti kelembapan, seperti itu Mhm. ya, mhm. Soalnya tuh kalau aku sempat bahas kemarin tuh si wardrobe, dan bed alias furniture-furniture yang ada di kamar tuh biasanya mereka adalah furniture-furniture yang akan bertahan lama, Iya, seperti itu, atau betul. jarang diganti sih Iya. teman-teman. Iya, soalnya juga males kan kalau kita setiap tahun harus Mhm, ganti lagi, harus ada dana untuk mengganti furniture-furniture itu. bener, Kenapa nggak kita sekali beli, cari yang awet, terus, yang materialnya oke. materialnya oke, Mhm, materialnya bagus, awet, bisa digunakan untuk jangka yang panjang. Kan better bener. kayak gitu nggak sih teman-teman? Kita juga kadang males ya kalau Bener harus mindahin pakaian lagi, nata lagi, mindahin kasur lagi, kayaknya males banget ya kalau bener harus bener. gonta-ganti kayak gitu. Mhm, dan material ini lagi teman-teman bisa nanti disesuaikan dengan style yang pengen teman-teman achieve atau ingin teman-teman Iya, betul. sampaikan. Kalau teman-teman ingin yang gayanya, tradisional atau alami, teman-teman bisa menggunakan ya tadi Engineered Wood dengan Versace yang polos atau yang istilahnya modelnya tuh minimalis gitu ya, Mhm, Kak, ya. betul. Tapi kalau teman-teman ingin mengejar modern look atau gaya yang lebih modern, teman-teman bisa memadukan kombinasi antara tadi 2 bahan yang tadi dengan adanya logam ataupun besi, Iya, itu teman-teman. memberikan kesan-kesan industrialisnya, terus modernnya Mhm, dapet, minimalisnya bener, juga dapat banget ya mhm, teman-teman. Jadi durability-nya juga kuat banget durability-nya ya. kuat banget. Jadi Mhm, menciptakan tampilan yang lebih berkarakter dan juga elegan ya guys ya. bener, Karena lebih kalau misalnya wow, udah ketambahan kayak besi, iya terus logam kayak iya gitu kan dia udah pasti udah berciri gitu, iya, dapat bener bener cirinya bener, industrialnya gitu. Jadi dapat mhm. untuk karakternya guys. Iya, kelihatan lebih bergaya Iya, gitu ya, stylish banget. stylish banget. Biasanya itu teman-teman, eee, kalau besi apalagi kalau besinya itu tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu, menonjol gitu teman-teman, justru itu menampilkan kesan look yang lebih bersih ya. Mhm. Jadi nggak terlalu kelihatan berat gitu ruangan kalian dibandingkan bahannya itu full kayu semua. Kalau Iya, teman-teman memang ruangannya tidak terlalu besar seperti itu, betul. look-nya jadi lebih
ringan aja Yes, gitu, kayak gitu. menyenangkan teman-teman. Oke, Hmm, selain pemilihan ukuran, hmm, pemilihan material ya, tadi kita hmm, udah bahas, ada bahan engineered wood berupa MDF dan veneer ya. mhm, Selain itu untuk memilih wardrobe yang bagus, kita juga harus pilih desain yang sesuai iya, dengan tema kamar kita nantinya kayak bener, gimana gitu ya. mhm, Jadi desain wardrobe itu sebaiknya itu saling menyatu dengan tema iya, kamar atau harmonis dengan si mhm, tema kamar. Jadi untuk menciptakan suasana yang estetik juga ya. Kita benar, juga kayak masuk kamar nyaman gitu mhm, ngelihatnya. Nah, kalau kamar teman-teman nuansanya dibikin vintage atau klasik, oh. pilih wardrobe yang ukiran detailnya itu dapat. Oke, jadi kalau yang vintage tuh Mm-mm. lebih ke Keukiran. ukiran Mm-mm. gitu ya teman-teman? Oke. Betul. Jadi terus dari contohnya aja deh Mhm, pegangan pintunya berbahan logam yang antik mhm. ya. Kayak biasa antik-antik kan warnanya kayak nge-gold gitu ya. Gold, bener. Gold atau warna-warna kayu alami yang Kuningan. kuning, coklat tua kayak gitu itu juga cocok ya untuk Mhm, teman-teman yang kamarnya temanya vintage. Nah, kalau untuk mhm, kamar-kamar tema Skandinavian, mhm. itu teman-teman bisa pilih wardrobe dengan desain yang garisnya itu bersih ya, terlihat Iya, terlihat ada garis-garis iya, bersih, atau bersih, jadi kelihatannya heeh, tuh rapi aja rapi, teman-teman. Kalau misal lurus, ya udah lurus aja lurus kayak aja gitu. tanpa ada banyakan Terlalu ukiran iya, ya bener bener gitu. bener bener, atau terlalu banyak lengkung Iya, gitu lah ya. itu enggak banget ya, jadi hindari Mhm, yang seperti itu dan pilihlah warna-warna yang netral teman-teman, iya, kayak putih, abu-abu, dark grey, mhm, terus monokrom juga iya. boleh dan pilihlah kaki, furniture teman-teman yang menggunakan kaki ramping ya. Oke, kalau Bias Skandinavian berarti dia tuh Ramping kaki-kakiannya tuh biasanya ramping ramping ya. kayak Kalau gitu. Oke, furniture-furniture klasik kan bisa dilihat ya dari sisi kaki atau dari mhm, rangkanya itu biasanya gede-gede ya teman-teman. iya, Kayak gemuk gitu kesannya mhm, tuh apa ya, penuh ya. mhm Terus si mhm. furniture-nya untuk mengisi ruangan tuh kesannya penuh. Jadi boleh dihindari ya teman-teman. Oh gitu. Kayak gitu untuk tipsnya. Oke, kalau yang Hmm? lain nih Kak, kalau misalnya modern gimana Kak? Kalau untuk tampilan yang Modern, modern ya nah, teman-teman bisa, pilih, apa namanya, gaya wardrobe mhm, itu yang minimalis ya. mhm, Jadi nggak terlalu banyak warna, warna, jadi satu warna aja itu udah cukup banget ya. mhm, Soalnya kalau misalnya kita banyak warna pun itu kesannya rame, rame iya gitu, sih, jadi bener nggak bener jadi bener. modern lagi ya. Tiba-tiba warnanya pelangi gitu kan, kayak Heeh lucu banget ya. heeh. Terus juga bisa menambahkan, atau memilih wardrobe dengan pintu yang ada cerminnya. Oh Nah, ya, warna-warna pastel itu boleh banget dipilih ya, soalnya mmm, warna-warna pastel terus yang matte atau yang iya. doff gitu tuh biasanya tuh udah dipakai untuk nuansa-nuansa modern Bener. kayak Nih kalau gitu. teman-teman penasaran yang kayak Matte atau Dove tuh kayak gimana, ini di sebelah sini gitu teman-teman, Iya, ini kayak gini nih, warnanya kayak nge-matte gini. kayak gini, teman-teman, ini Nah, bagus banget ya. jadi dia tuh nggak glossy gitu loh Iya, tampilannya benar benar. teman-teman, nggak apa ya, Memantulkan memantulkan cahaya. cahaya Jadi seperti seperti ini itu. bagus banget ya, kesan modernnya tuh Mhm, dapat, mhm, terus minimalis juga iya, terus mungkin mhm, nggak kebanyakan warna teman-teman, jadi bener, warna yang kita pakai satu warna aja tapi menyatu. mhm, Sebenarnya untuk warnanya memang ada 2 ya, itu iya, warna coklat perpaduan ya, tapi iya, untuk, apa namanya, untuk pemanisnya warna cuma satu dominannya warna. gitulah ya, Iya, bener warna warna dominannya solid, warnanya warna putih gitu. Jadi mhm. teman-teman, jangan pilih wardrobe yang terlalu banyak warna kayak gitu. Benar, kayak gitu. Oke, terus juga Mhm, teman-teman boleh pastiin ya, mhm, wardrobe yang dipilih desainnya itu mencerminkan gaya teman-teman, mhm. style teman-teman ya. Terus jangan terlalu pilih apa namanya, Mhm. wardrobe yang kesannya itu malah bikin penuh ya, karena selain dari Oh, warna, iya, terus apa namanya, biasa corak corak. itu juga benar-benar mempengaruhi Iya banget. sih, bener, apalagi kalau coraknya ya, apalagi kalau di kamar itu pasti pertama udah penuh di bagian, di bagian apa namanya, di bagian baju-bajunya Ya, gitu, terus tiba-tiba ada corak-coraknya juga udah warna-warni banget, itu pasti bakal kelihatan rame banget iya, gitu, bakal kelihatan jelek teman-teman. guys kalau misalnya kalian, apa namanya, nggak sesuai sama tema, terus juga udah kontras sama tema, terus kebanyakan motif tuh jadi kayak membuat, suasana kurang nyaman ya, Iya, gitu. benar sekali, teman-teman, menyenangkan. Kalau oh, ada juga nih, Kak, Apa?
tahu nggak sih ada wardrobe yang dia tuh pintunya pakai kaca, tapi Mhm. kacanya tuh burem tuh loh, Kak. Oh, itu juga ada, itu juga Jadi ada, ya heeh. kayak pintu kamar mandi. Iya, itu. Aku inget banget, aku pernah lihat tuh, jadi dia kayak, itu di hotel, jadi kayak pintunya tuh Agak agak burem gitu burem ya, itu kayak gitu. membuat, kita tuh, kayak dalamnya tuh apa sih Apa, gitu kan, jadi kayak bikin ada penasaran. dalamnya ada lampu, terus Mhm, begitu dia itu jadi ada nyala, kelihatan kayak cuma siluetnya aja itu itu dari itu baju-baju. itu juga keren banget ya, mungkin Mhm, teman-teman boleh pilih yang model seperti itu, kalau misalnya mau mmm. ambil tema-tema minimalis ya. Benar. Nah, selanjutnya nih, selain desain, teman-teman juga harus memikirkan mengenai akses, Akses, oke. akses dalam pengambilan baju, Oke. pengambilan barang-barang, dan cara merapikannya atau pengorganisasiannya, teman-teman. Nah, Mhm. teman-teman, kalau misal nih ya, teman-teman tuh gaya hidupnya tuh benar-benar fast pace alias cepet Iya, banget gitu ya. mobilitas tinggi, Hmm, iya, oke. bangun tidur langsung ke kantor, habis dari kantor langsung nge-gym, habis nge-gym langsung habis itu tidur Wah, banyak banget atau kegiatan schedule-nya iya kan, padat jadi merayap ya. schedule-nya bener-bener padat Oke. merayap. Jadi teman-teman membutuhkan, furniture yang sesuai. Nah, Mhm. mungkin kalau teman-teman nih hidupnya kayak gitu atau ya memang fast living ya, teman-teman bisa menggunakan wardrobe yang nggak terlalu banyak menutupnya. Ya, betul, itu open space, teman-teman Open boleh space, boleh pilih yang bener. seperti itu, yang Mhm. memudahkan teman-teman dalam mengorganisasi ya, Mengorganisir. mengorganisir pakaian ya, guys. Bener, Ya, soalnya sekarang udah mhm, banyak banget iya. ya kan ternyata model-model lemari yang dia ternyata banyak banget open space-nya, Iya, itu kayak juga, gitu. selain, estetik ya, itu Mmm, ternyata bener-bener ngebantu kita loh guys, ngebantu. kan biasanya Gen Z kan butuh yang instan dan cepat Bener, ya, daripada kita terus buka, tutup, bukan, buka, tutup, tutup, aduh capek banget, kita capek banget, langsung ambil aja langsung gitu, ambil aja. udah bisa. Nah, Mhm, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan wardrobe yang mempunyai laci. mhm, Laci itu juga masih penting banget sih, apalagi untuk barang-barang yang private seperti baju aksesoris dalam, ya, aksesoris, dan lain-lain, itu mhm, tetap harus di dalam, harus disimpan kan. Jadi teman-teman betul, bisa menggunakan laci. Terus pastikan teman-teman juga mempunyai, gantungan di iya. wardrobe kalian. Bener sih, aku kadang kesel juga kalau Mhm. beli wardrobe atau lihat-lihat wardrobe, tapi wardrobe-nya tuh nggak disediain gantungan. Soalnya tuh Nah, kadang kita juga ada loh pakaian yang kayaknya kalau dilipat malah nanti bikin jelek si iya, pakaian itu, kayak alias baju kerja gitu. heeh, betul kayak meninggalkan lipatan itu kan kesel ya. Jadi Benar, memang ada benar. beberapa kayak dress gamis gitu kan kayaknya Mhm, better kalau kita gantung ya guys. Jadi mending benar. kita pilih wardrobe yang menyediakan gantungan. Menyediakan gantungan, bener banget. Jadi teman-teman bisa memilih yang memang dalam satu wardrobe itu ada tempat penyimpanan, yang Ada, untuk heeh, baju-baju yang dilipat, kemudian laci, dan juga kalau bisa ada gantungan. gantungan bajunya, teman-teman. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang gantungan baju Mhm? nih, teman-teman juga harus memilih lemari yang cukup tinggi. Kenapa aku Yes, bilang cukup tinggi? Karena itu tuh bakal itu ya, memudahkan kita juga ya, Kak, ya. Apalagi kalau yes, yang tadi gamis, dress, dress, celana panjang itu kan kayak butuh space panjang-panjang iya, ya. kalau misalnya lemari kalian terlalu pendek itu nanti ketekuk-tekuk gitu di bagian bawah, itu juga Bener, kesel ya, Kak, udah bener. disetrika rapi-rapi ternyata bagian bawahnya nanti kusut gitu. Kusut itu kan Kesel banget tuh, menyebalkan sekali menyebalkan ya, sekali. teman-teman. Bener, Nah, pintu wardrobe ini mhm, juga menjadi salah satu kunci untuk memudahkan akses kita juga nih, teman-teman. mhm, Untuk teman-teman yang kamarnya memang, luasnya itu terbatas atau space-nya sempit itu deh, terbatas, sempit heeh, gitu. teman-teman bisa memilih wardrobe yang mempunyai pintu geser. Tapi kalau teman-teman ingin ruangannya terlihat luas ya, aku memang sarankan menggunakan yang pintu 2 itu kalau teman-teman juga ruangannya luas ya, Iya, jadi buka benar-benar tutup, mengisi mhm, ruangan mhm, banget deh kayak gitu. Nah, beberapa wardrobe yang modern ini juga memiliki, pintu soft close, teman-teman, atau feature soft close, di mana dia itu mempunyai kayak apa ya, fitur di mana dia itu akan menutup dengan perlahan, perlahan. jadi meminimalisir benturan juga, Mhm, membuat bener, engsel-engsel jadi awet. awet. Jadi kalian nggak perlu, apa namanya, khawatir kalau misal engsel Bener, pintu teman-teman, cepat rusak. cepet rusak ataupun tergores di bagian ujung pintunya. Benar. Itu juga membuat lebih nyaman juga sih, Kak. Kenapa nyaman dan aman? Mhm, Pertama, yang nyaman itu dari segi suara. iya, nggak Karena bising. kalau teman-teman
kalau pintu-pintuku ya atau lemari-lemariku yang di rumah ya kan masih tradisional teman-teman. Jadi tuh bener-bener kalau ditutup jegrek gitu dikira orang kayak lagi ngamuk gitu kan. Ngebanting ya, kayak ngebanting pintu. Ngebanting Oke. kayak gitu. Jadi dari segi suara itu lebih nyaman apalagi buat teman-teman yang mungkin tinggalnya di apartemen di mana mungkin itu akan lebih sensitif terhadap suara ya. Yes, Seperti tetangga-tetangga jadi itu. denger ya Jadi guys ya. dengar. Tapi kalau udah dipakai soft close kayak gini, dia kan akan lebih pelan. Dia tidak akan apa ya, nggak akan Menimbulkan menutup efek secara bisingan. langsung gitu kan. Yes, betul banget. Nggak Selain bakal bisik terus. Benar banget. Terus dari sisi keamanan juga aman Bener. banget ya guys. Itu jadi kalau misalnya kalian punya pintu yang soft close, baik di wardrobe ataupun di furniture yang lain, itu dari sisi keamanannya teman-teman juga nggak akan sering kecepit ya Iya. teman-teman ya. Jadi aman banget karena dia menutup secara perlahan, apalagi yang punya toddler, yang lagi aktif-aktifnya, punya anak Bener. kecil gitu, itu juga aman banget karena pintunya tuh akan menutup secara perlahan sendiri gitu ya. Jadi tangan anak nggak akan terjepit Iya gitu. bener, yang kita takutkan selama ini kan kalau anak kecil tuh sukanya tuh mainan pintu. Iya, benar mengeksplorasi ya, mengeksplorasi pintu. Tiba-tiba jegler, "Aw!" Ah, menangis. Kecepit gitu kan. Kasihan Iya banget bener. teman-teman. Next apa nih Kakak? Oke, next ya. Selain pilih model yang mudah aksesnya atau ngambil ngambil pakaiannya tuh mudah, teman-teman juga bisa pilih wardrobe yang sesuai dengan anggaran atau budget Iya teman-teman. Ya. Jadi bener. memang mungkin ada yang pertama kali dilihat adalah dari sisi budget ya. Jadi Bisa juga iya, ya, itu salah satu ya. kita datang ke showroom gitu atau datang ke toko furniture yang pertama kali kalian tanya kan biasanya tuh harga ya. Ya ada juga Iya. yang memprioritaskan masalah materialnya apa. Tapi biasanya orang-orang sih pada umumnya tanya harga dulu ya. Pasti kalau harganya sesuai dengan kantong atau budget teman-teman boleh ya langsung Bener. diambil. Nah, eh, untuk sebelum melakukan pembelian, teman-teman mungkin bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu ya, Iya, membuat anggaran anggarannya terlebih berapa? dahulu untuk membeli furniture wardrobe-nya berapa atau furniture lainnya berapa. Jadi teman-teman nggak kaget nih nanti ketika sudah datang Iya. ke toko ya. Jadi kayak melesat Meleset. melewati anggaran yang kayak bahaya juga ya, benar. Tiba-tiba apa nih gitu. Iya, kok jauh gitu. Jadi tetap bisa mendapatkan wardrobe sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Bener. Nah, beberapa wardrobe modern ini juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur soft close, terus harganya juga terjangkau ya teman-teman. Bener. Karena dari sisi material teman-teman mungkin bisa pilih yang menggunakan MDF ya atau Iya. particle board atau engineered wood lainnya seperti Bener. itu. Jadi harganya lebih apa ya? Lebih ekonomis. Ekonomis ya dibandingkan kalau teman-teman pilih untuk apa namanya untuk furniture yang menggunakan bahan dari solid kayu ya. Bener. Kalau dari solid kayu kan harganya agak pricey ya. Kalau yang bahan MDF tuh udah banyak yang soft close-nya tuh ada gitu. Ada fitur berarti soft close-nya. bener. Udah modern juga lah Udah ya. modern juga. Nah, selain itu kalau memang teman-teman anggarannya unlimited gitu ya, Oke, teman-teman bisa menggunakan wardrobe yang custom teman-teman Oke, seperti itu. betul. Bisa. Dimana kalau yang wardrobe custom ini teman-teman bisa memilih bahan menggunakan bahan kayu-kayu solid Solid, seperti yes. itu. Nah, tapi teman-teman sekarang tuh nggak kalah juga kok Kak sebetulnya furniture-furniture yang sudah ready to use atau siap dipakai Yes. kayak gitu. Kadang kan teman-teman ngerasa Kak nanti kalau aku udah pakai yang ready to use nanti nggak sesuai nih dengan ruangan kamar. Nah teman-teman mungkin bisa kembali lagi ke tips pertama kita yaitu mengukur ruangan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa merencanakan anggaran Yes, juga. merencanakan anggaran. Kalau sudah merencanakan anggaran, teman-teman Nah, boleh teman-teman bisa pilih memilih desain ya sesuai dengan dan anggaran yang sudah teman-teman rencanakan benar tersebut. serta materialnya. Ya, dari sisi material, teman-teman mungkin kalau misalnya memang dananya terbatas, tidak bisa melakukan pembelian dengan solid, teman-teman boleh pilih engineered wood. Dan engineered wood sekarang tuh menurut Udah aku udah bagus bagus dan benar. nggak kalah sama kayu solid ya teman-teman. Itu udah Bener. bagus, awet juga dari sisi apa namanya desainnya tuh udah minimalis modern banget ya. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu ya kalau misalnya nggak bisa custom gitu. Benar. Nah, kalau teman-teman ingin lebih hemat lagi nih, teman-teman juga bisa membeli wardrobe ketika apa ya? Toko sedang mengadakan promo-promo nih, Flash teman-teman, flash sale. sale. Kan biasanya tuh di toko-toko furniture, baik itu offline maupun online, teman-teman itu
pasti kita akan sering mengadakan promo. Promo atau Nah, diskon. teman-teman bisa banget nih membeli wardrobe tersebut ketika sedang promo seperti yang kita lakukan sekarang nih. Lagi nih, jadi Elena Hmm. Furniture lagi ngadain promo juga Benar. ya, untuk diskon tuh 20% Iya, ya. up to ya Kak ya. Up to 20%, teman-teman Mhm. boleh cek untuk produknya apa di sosial media kita. Nanti kita akan cantumin juga di link deskripsi. Mm-mm. Kita lagi ada year end sale dan nanti di awal Januari kita juga ada habis year end kita New Year. New Year. New Year sale. Iya. Oke, kayak gitu. Nanti pasti barangnya juga beda-beda nih Kak. Kalau ketika podcast ini dibuat atau sekarang nih buat teman-teman yang lagi nonton live streaming kita lagi ngadain mengenai itu ya Kak ya, bed. Nah, kita lagi ngadain tentang bed. Nah, kapan Bed. untuk wardrobe-nya nih Kak? Itu- Kan kita lagi ngomongin wardrobe nih. Kapan untuk wardrobe-nya teman-teman bisa Stay tune aja. stay tune aja. Teman-teman bisa langsung cek di link deskripsi kita di bawah ini. Ini buat kakak editor. Berucap pada diri sendiri. Oh, ini sama diri sendiri lagi. Buat kakak editor bisa langsung aja menyertakan deskripsinya di paling bawah. Seperti itu, teman-teman. Jadi, nah itu teman-teman bisa langsung gercepin ke Gercepin. toko-toko furniture yang lagi promo nih kayak kita. benar banget. Seperti itu. Dan kalau teman-teman semisal juga penasaran ya, untuk Hmm. produk kita tuh apa aja sih ya, produk Elena Furniture tuh apa aja sih, boleh juga mampir ke e-commerce kita ya. Benar. E-commerce kita tuh ada, lebih banyak pokoknya deh ada nanti di mungkin. oren, Ada di toko hijau, ada di toko hitam putih. Yes, tau lah pasti teman-teman ya. Itu namanya di Elena Furniture Bener. Official. Udah banyak banget produknya di sana ya. Kalian juga bisa lihat-lihat dari segi spesifikasi, Bener. terus ukuran, desain, Bahan. bahan, Hmm. terus dari sisi harganya, teman-teman Bener. boleh cek semuanya, udah lengkap banget ya. Dan kita juga lagi ada promo lagi nih Kak. Promonya apalagi gratis ongkir. Oh iya, lupa ngomongin tentang gratis ongkir. Itu gratis ongkir kemana aja sih Kak? Gratis ongkirnya kalau teman-teman ada di Pulau Jawa, Madura, dan Pulau Bali. Jadi untuk pengiriman ke Pulau Jawa, Madura, Bali free ongkir atau bebas biaya ongkos kirim ya. Beneran gratis, langsung dikirimin oleh Mimin. Oh bukan. Yang di sana. Ya di sana. Mimin kita yang ada di belakang. Di belakang layar. Seperti Bener. itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali, teman-teman juga nggak perlu worry atau ngerasa ya Cuma dia doang yang dikasih diskon, yang di luar Jawa enggak. Aduh nggak usah nangis. tenang aja teman-teman, karena kita Simpan air juga matamu. akan langsung memberikan potongan ongkir buat teman-teman sekalian. Potongan ongkirnya tuh bervariasi ya, Wah, tergantung produknya apa. Dan ini potongannya tuh nggak cuma 1.000 2.000 Ini beneran potongan tuh bener potongan banyak. banyak banget Ya. teman-teman. Jadi bukan gercepin juga. Beneran gercepin sekarang juga. Nah, lanjut nih Lanjut kakak. lagi gimana Kak? Di selanjutnya kita bakal ngomongin tentang gimana sih kak untuk cara mengatur wardrobe atau lemari pakaian kita untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Karena sekali lagi lemari itu kan memang sebagai ruang penyimpanan ya. Jarang banget kalau lemari itu digunakan sebagai tempat tidur. Nggak bisa kak. Nanti kita duduknya berdiri. Tempat Tempat ngumpet itu buat bocil sih Oke, kalau buat untuk anak bocil ya, kecil sih. oke. Nah, pasti yang diutamakan dari sebuah lemari itu adalah ruang penyimpanannya. Nah, gimana sih caranya biar dia tuh muat semuanya yang kita inginkan? Oke. Gajah masuk nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Nggak Bisa. bisa kayak atau semua yang masuk. Nah, Furniture yang lain masuk. iya. Ternyata pintu Furniture dengan furniture. lemari Narnia. Tua banget nih kita. Ada Narnia. Nanti yang keluar ya ampun. Oke. Beda ya teman-teman. Bukan Kembali ya. kembali ke topik. Kembali ke wardrobe ya. Oke, yang pertama teman-teman, untuk teman-teman cara memaksimalkannya yaitu teman-teman menggunakan organizer. Oke, menggunakan organizer khusus ya untuk yang pakaiannya dilipat nih teman-teman. Jadi Kalau gimana Kakak? bentukannya tuh gimana sih kak? Kalau untuk yang pakaian lipat, nah ada teman-teman. Ada ya. Jadi biasanya yang pakaian lipat itu dia bentuknya tuh kayak, tau gak sih teman-teman yang buat ngatur file? Kotak gitu. Kotak buat ngatur file nih itu tuh ada. Jadi kalau teman-teman apalagi mungkin yang sudah bersuami atau sudah beristri, itu Berkeluarga ya. iya sudah berkeluarga. Biasanya itu pasangannya itu paling males untuk ngambil pakaian dari atas. Pasti Yes. ngambilnya tuh tiba-tiba di tengah gitu kan, tiba-tiba langsung diambil, kita langsung gue gitu kan. Itu Ya, males membuat ngangkat dulu ya. Biasanya Iya. ada sih diangkat dulu, diambil gitu. Kadang
yang biasa cowok-cowok ya, Iya, membuat bapak-bapak. percekcokan di dalam rumah Iya, tangga. itu ya salah satu hubungan langgeng itu adalah ambil pakaian diangkat Dari yang paling dulu. atas. Itu adalah salah satu tips and trik yang pertama. Yes. Yang kedua, kalau mungkin susah banget ya ngasih Heeh. tahu, pasangan kita, Heeh. teman-teman, yaitu bisa menggunakan organizer. Ada teman-teman organizer-nya tuh memang khusus untuk pakaian yang dilipat. Jadi memang dia tuh, bentuknya tuh kayak buka file gitu. Oke, kayak Jadi bukaan gitu ya? iya, bentuknya tuh kayak bukaan Heeh. file. Itu ada teman-teman bisa cari, di apa ya Banyak namanya, ini ya, di iya, toko-toko ya di sekarang. toko ada, Toko online di juga banyak online ya? juga Mhm. banyak, keyword-nya apa, biasanya tuh organizer Pakaian? pakaian. Itu sih paling gampang. Iya, organizer Itu pakaian. itu udah banget sih teman-teman. Oh, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa juga nih menggunakan organizer sesuai dengan kategori. Yes, selain itu kalau Mhm. misalnya kalian susah nih, biasanya kan naruh kaos kaki, naruh Oh, sarung benar. tangan, naruh apalagi masker yang pakai kain Oh gitu, iya benar. naruh apa ya, pakaian dalam males Iya. ya, kalau kita dicampur sama pakaian biasa biasanya ngambilnya Bingung ya? berantakan ya, Kak, Iya. ya. Jadi acak-acakan Apa gitu, ini? apa Gitu. ini? Jadi kita biasanya tuh boleh banget kalau teman-teman bisa gunakan kotak khusus Iya. untuk, pakaian-pakaian kecil seperti itu atau Mhm. kaos-kaos, celana-celana pendek itu lebih lengkap. Bener. Kotakannya tuh, agak segini ya, Kak, biasanya kotakannya Bentukannya segini. persegi gitu lah ya? Bentukannya persegi bening gitu, itu Mhm. teman-teman ada dan itu tersedia banyak di Banyak toko-toko banget sih, online. Itu bener. teman-teman boleh pakai gunakan itu supaya teman-teman pakaian, dalamannya atau misalnya Mhm. kaos kaki dan yang perintilan-perintilan kecil tuh bisa lebih rapi. Iya, bener sih, itu jadi kelihatan lebih, apa ya, buka lemari tuh nggak kelihatan berantakan gitu Yes, loh bener. teman-teman. Kadang yang bikin berantakan tuh yang perintilan-perintilan kecil sebenarnya. Kayak Bener. kita lagi kehilangan sebelah kaos kaki, terus kita Buka. acak-acakan semua pakaian kita yang ada di Iya, lemari itu kan sayang banget ya. benar-benar. Dan kalau ada organizer kayak gini kan dia lebih bisa ditumpuk ya. Jadi bisa Jadi ditumpuk, tuh lebih maksimal. lebih Kadang maksimal. laci kita kan ukurannya tinggi ya teman-teman atau Hmm, ke dalamnya tuh tinggi. Padahal mungkin kalau yang di laci itu yang disimpan yaitu seperti baju dalam, kemudian kaos kaki di mana biasanya tuh dia rendah-rendah aja. Nah, kalau teman-teman menggunakan organizer itu kan bisa ditumpuk. Jadi dalam satu laci tuh bisa paling bawah mungkin kaos iya kaki, bagian betul. atasnya itu nanti baju dalam seperti itu, kayak gitu. Jadi Iya. lebih rapi, teman-teman. Oke. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memanfaatkan ruang vertikal. Apa sih Kak Iya. ruang Hmm. vertikal di dalam lemari? Itu biasanya, pintu, teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau di pintu atau ya kan pintu tuh Yes, pintu. kadang dia tuh terlupakan teman-teman, padahal dia juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Caranya Yes. gimana? Teman-teman bisa menggunakan organizer yang memang digantung di Ya, di pintu. pintu biasanya kalau habis buka pintu bagian dalam pintunya itu teman-teman Ada. boleh tempelkan untuk Iya. organizer khusus bisa buat Mhm. naruh hijab bagi Iya. teman-teman yang berhijab atau naruh sajadah atau naruh Bener. sesuatu yang udah aduh kepenuhan nih kalau ditaruh di dalam Mhm. lemari lipatnya kayak gitu. Bener. Padahal kadang kan, mungkin kalau yang vertikal itu kan berarti kan tempat gantungan ya, Hmm, Kak, ya. Mungkin gantungannya kan emang ada isinya. Tapi ketika dia ditutup kan kalau ada barangnya tuh dia tetap bisa rapi kok, teman-teman. tetap bisa rapi Si banget. organizer vertikal ini. Kalau Betul. teman-teman merasa takutnya, kan nanti kalau aku taruh organizer vertikal di pintu nanti dia nggak bakal rapi. Tenang aja teman-teman, itu tetap bisa rapi kok, seperti itu. Oke. Selanjutnya apa nih, Kakak? Selanjutnya teman-teman boleh Mhm. memanfaatkan gantungan yang Oh multifungsi iya? ya. Jadi Oh bener juga gantungan sih. multifungsi ini juga Mhm. benar-benar ngebantu banget ya. Mhm. Jadi adalah salah satu solusi untuk Mhm. memaksimalkan ruangan gantung di wardrobe kalian Oh, ya. bener 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 Nah, bener bener mungkin bener. gantungan ini ada beberapa lapisan Mhm. yang memungkinkan teman-teman untuk menggantung lebih dari satu items gantungan. Iya sih bener sih, aku sempat lihat sih Kak, Pernah lihat kan ya Kak? ada, bener bener Jadi itu bener. gantungannya tuh ada beberapa lapis Mhm gitu mhm ya, jadi mhm. bisa untuk naruh celana juga, Iya, terus naruh, rok ataupun naruh rok, dress-dress yang kayaknya bener. kalau dilipat itu jelek gitu Bener bener nanti. bener bener bener. Terus shawl, terus kayak hijab gitu juga Mhm. biasanya banyak teman-teman sekarang yang udah menggunakan gantungan multifungsi ini. Bener bener. Itu aku pernah lihat sih Kak, itu hanger kan ya berarti kalau Bentuknya kayak gantungan itu? hanger, jadi ada Mhm. beberapa ini ya, apa ya, beberapa garis-garis seperti itu Iya. yang bisa dimanfaatkan untuk naruh-naruh, kayak tadi, rok, Rok, shawl, syal, bener 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 hijab, bener. kayak gitu. Kalau aku tuh biasanya karena gantunganku itu sedikit ya, Mhm. jadi aku memanfaatkan dalam satu hanger itu aku, menggantung satu outfit.
Jadi Oke, baik kan atasan dan bawahan iya, ya? jadi atasan dan bawahan. Jadi kalau teman-teman tahu hanger yang ada penjepitnya di bagian Mhm. bawah, jadi penjepitnya itu aku jadikan sebagai untuk menjepit celana, nanti bagian atasnya itu baju. Kemudian kalau teman-teman menggunakan, hijab nanti diselempangin juga untuk hijabnya, seperti jadi untuk satu hanger tuh teman-teman bisa Bisa dapat banyak langsung ya, iya, langsung langsung dapat banyak satu outfit kayak gitu. betul. Jadi langsung ngambil tuh udah langsung, "Oke, aku akan menggunakan ini," Satu kayak set gitu. gitu ya? Asik sih kayak gitu juga Mhm. teman-teman. Oke, Mmm. jadi gimana lagi nih, Kak? Nah, jadi Mhm. nggak cuma menghemat ruang ya, jadi si gantungan ini tuh dia Mmm, juga membuat, ruangan wardrobe kalian atau lemari kalian tuh lebih terlihat luas. lebih luas dan rapi. Yes, Jadi, bener banget. nggak apa ya, nggak kelihatan berantakan dan ini tuh membuat baju kalian juga nggak mudah kusut, Iya, teman-teman. karena biasanya kalau Mhm. pakaian-pakaian yang kayak berbahan-bahan satin, terus Bener, atau linen, berben yang halus gitu iya ya, Kak, itu ya? kalau misalnya dilipat itu malah akan membuat bekas Iya, lipatan di bener. pakaian dan itu agak Kelihatan susah hilang ya, crease-nya kayak ya, kelihatan kelihatan gitu kerutannya kerutannya. gitu, bener Jadi bener bener. better digantung aja. Nah, solusinya Mhm, tadi kita bisa menggunakan gantungan multifungsi ya. Harganya juga mhm, terjangkau dan itu biasanya bener. terbuat dari kalau nggak besi ada yang plastik Iya, sih. plastik atau Jadi kayu juga kayu ada, juga ada mhm. ya. Jadi teman-teman boleh pilih sesuai dengan budget kalian Iya. juga. Karena itu benar-benar ngebantu banget Iya, ya, bener bener bener, itu teman-teman. Karena ngebantu banget. gantungannya tuh banyak, jadi ada garis-garisnya Iya, kayak gini tuh teman-teman boleh tinggal pakai. di Ya slep tinggal slep diselip gitu, slep slep dimasukin slep. aja itu teman-teman, bisa udah dapat banyak ya dalam satu gantungan multifungsi itu. Bener, bener sih. Nah, selanjutnya teman-teman selain tadi Mhm, menggunakan, organizer, kemudian menggunakan gantungan yang khusus, teman-teman juga bisa mengatur atau menyimpan barang sesuai dengan frekuensi penggunaannya. oke. Frekuensi penggunaannya itu maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, seberapa sering barang itu digunakan. Misal nih teman-teman, buat teman-teman yang mungkin bolak-balik ke luar negeri, pasti mempunyai beberapa baju Yes, dengan, beberapa konsep musim gitu ya. oke. Pasti kayak, Udah tahu lah ya, iyalah udah ya, disimpan kayak udah cara tersendiri disimpan kayak ini. gitu. Pasti yang paling sering digunakan adalah pakaian sehari-hari kan. Yes, bener Sedangkan banget. pakaian-pakaian yang untuk teman-teman ketika di luar negeri yaitu winter atau iya biasanya winter sih, itu kan, jarang banget digunakan ya Yes, jaket-jaket teman-teman. tebal soalnya ya, Nah, teman-teman bisa taruh itu di bagian paling belakang ya, atau bagian paling paling bawah bawah. ya, karena jarang tersentuh biasanya untuk bagian-bagian Mhm, itu. Nah, bener. dengan metode kayak gini teman-teman Mhm, juga bisa menghemat waktu. Kalian nggak usah mhm, nyari-nyari tuh pakaian yang sebenarnya, selalu teman-teman pakai kan, bener. otomatis kalau misalnya ditaruh di tempat-tempat yang sering terlihat, itu akan Iya, lebih mudah kita untuk ngambil. Jadi iya, kita nggak bener usah bener. susah-susah nyari ya. Yang pertama Mhm, itu, terus juga, mengurangi resiko wardrobe kalian jadi berantakan atau berantakan, acak-acakan, iya. kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa menggunakan tadi ya, kotak penyimpanan untuk pakaian-pakaian yang jarang digunakan Iya, supaya bener nggak bener. berdebu. Jadi Iya. bisa dipisahkan atau disisihkan, taruh Mhm, di salah satu sisi ya dengan iya, menggunakan kotak penyimpanan itu. Jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat mau ngambil, mau iya. pakai, tinggal ambil kotaknya. Bener, aku tuh juga sempat lihat, Kak, jadi tuh dia tuh bentuknya kayak plastik, tapi bisa divakum. Yes, itu ada loh dan itu bener-bener bikin ngepres gimana ya, kayak Ngepres banget, bener kayak bener bener. bener-bener jadi Kayak kecil jadi gitu Bandeng loh. Presto, bukan. Iya, Jadi kayak jadi jadi gepeng. kayak beneran gepeng, Iya, beneran jadi beneran gepeng. bener-bener gak menyita tempat gitu. Iya, jadi bener-bener apa ya, bener-bener gepeng, bener-bener ringkes Iya, gitu, ringkas gitu ya. teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya, aku nggak punya plastik kayak gitu, teman-teman bisa memanfaatkan plastik teman-teman yang besar dan vakum cleaner kalian di rumah sendiri. Jadi, Oke. aku pernah lihat sih caranya, jadi cuma plastik kalian, terus kemudian teman-teman vakum, anginnya keluar, nanti teman-teman langsung cepet-cepet iket gitu ya, Oke, biar dia tuh tetap ke vakum kayak gitu teman-teman. Itu oke. oke sih buat teman-teman yang mungkin baju-baju bayinya juga udah nggak Iya, kepake, itu yang punya baby, sebelum ya kan, sebelum heeh. mungkin menunggu anak berikutnya atau ingin apa ya, Ya istilahnya disimpan ingin terlebih disimpan terlebih heeh, dahulu, kan itu pasti boleh apa melakukan ya ya iya, diikuti tipsnya kita bisa bener bener menggunakan bener. plastik khusus dengan vakum. Atau kalau Mhm. misalnya kalian juga ada kontainer nih, Oh kalian ya? boleh banget ya simpan terlebih dahulu di kontainer, terus kontainernya Mhm. boleh banget ditaruh di atas almari atau juga Atau di aman ya. iya, atau di gudang, Iya, itu juga bisa itu sih bisa teman-teman. banget ya, Mhm, karena dengan memanfaatkan seluruh area lemari teman-teman malah lebih bagus ya, bagian bener. atas lemari juga Ya, bisa iya dipakai bener bener bener. Oh gitu. iya, kalau buat lemari-lemarinya lemari pendek ya, Kak, Iya, ya, kayak lemari atas pendek, iya. 160 kan bawahnya atasnya masih bisa ditaruh, kalau ini Yes, masih bisa ditaruh, gitu. kayak gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman
kalau udah disimpan mungkin di kontainer ataupun tadi di plastik, jangan lupa diberi label. Betul. Itu kadang tuh yang sering Lupa ya, jadi ini ini apaan ya isinya ya, apa kayak ya, jadi kita bongkar lagi iya, malahan. itu kayak mau menyita waktu juga, jadi benar-benar Mhm. harus dikasih label itu juga cocok banget Iya, diterapkan. bener. Kalau dulu tuh, kontainernya aku kasih angka, Kak, 1, 2, 3 nanti aku simpen di note. Oke, angka 1 satu tuh apa, apa? 2 apa, kayak gitu. Ya Kenapa nggak aku ampun. langsung tulisin namanya apa aja ya? Iya itu yang Iya, jadi aku lupa. pertanyaan Iya, ya. Jadi makanya. ya lebih suka yang ribet, nggak apa-apa Kak. Itu juga Iya, membuat kita jadi teka-teki berpikir. ya, berpikir ya. Jadi kayak kita tebak-tebakan. Bener. Oke. Nah, lanjut. Oke lanjut lagi. Hmm. Selanjutnya bisa memanfaatkan pintu wardrobe untuk Oh benar, yang penyimpanan tadi itu ya, tambahan benar benar ya. benar Jadi benar. pintu wardrobe kan kadang kita tuh enggak terlalu notice dengan Benar pintu benar. wardrobe, padahal pintu wardrobe tuh sebenarnya bisa digunakan sebagai area tambahan Iya. ya. Itu teman-teman bisa menempelkan gantungan khusus ya, Iya, kayak di bagian pintu-pintunya kan benar. ada gantungan Iya, khusus ada yang ada ada. kecil-kecil kayak gitu. Itu bisa banget teman-teman buat naruh shawl Heeh. ataupun kalau misalnya kalian suka pakai ikat pinggang. Oh iya, benar. Nah, itu atau yang kecil-kecil nih kayak dasi, terus Mhm. apa namanya kayak kaos kaki, sarung tangan itu Oh iya, bisa benar banget benar benar digantungin di benar. situ aja Tapi gitu. yang biasanya paling sering tuh dasi, sabuk, Sabuk dan shawl sih sabuk gitu. alias ikat pinggang gitu ya, Hmm, itu paling sering aku lihat itu digantungnya di pintu. di pintu itu ada Mhm. perekatnya sih. Mhm. Perekatnya tuh biasanya dari kayak tau gak sih Kak yang lem Yang agak langsung bisa dikletek ah gitu ah kan, Kak. ah, Jadi bukan dipaku ya, bukan teman-teman. dipaku itu pakainya Jangan lem, iya. enggak, itu merusak nanti Iya. kalau misalnya kalian pakai. Jadi kayak Mhm. ada lem khususnya gitu, Mhm itu mhm. kayak lemnya agak timbul gitu ya Iya. teman-teman. Kandang-kandangnya juga mini-mini kok, kecil-kecil jadi tidak Mhm. terlalu yang Mhm mengganggu mhm. banget. Kalau sekarang juga udah banyak kok yang gantungannya itu udah jadi satu sama Yes, lemnya kan ya, Kak. iya Jadi bener tinggal banget. dicopot aja pintunya, teman-teman langsung tempelin, itu juga Mhm, udah kuat sih, kuat seperti itu. banget. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus memastikan bahwa si pintu wardrobe ini juga tetap bisa tertutup dengan Yes, sempurna ya, ketika sudah benar. diberikan berbagai macam gantungan ini. Iya, Takutnya kalian lupa kan, terlalu asik dengan menyimpan berbagai barang, mhm. kemudian jadi Jadi lupa kayak kalau itu bisa nggak ya nanti ketutup? ditutup Jangan-jangan tiba-tiba nimbul ya. nggak bisa ketutup dia Nggak kayak bisa kalau ketutup ditutupin sempurna. kayak sayang banget malah Iya, kotoran ikut masuk iya. gitu. Jadi sedikit Ah, aneh gitu ya. iya, jadi kayak sedikit aneh gitu kalau Jadi misalnya nggak rapi ternyata lagi. nggak bisa ketutup. Mhm. Oke, Nah, selanjutnya apa nih Kak? selain itu teman-teman, jangan lupa teman-teman terus melakukan rotasi terhadap pakaian atau decluttering. Decluttering itu apa? Decluttering itu seperti apa ya? Membuang barang-barang yang Hmm, udah nggak kepakai. Misal ya tadi itu baju-baju yang udah kekecilan, yang udah bolongnya udah parah 80%, itu kayaknya bener-bener udah harus dibuang sih teman-teman. Kalau cuma 10, 15 mungkin teman-teman masih bisa oke. dijahit-jahit, tapi kalau udah lebih dari 50% mending lebih baik Ganti ya, diganti ya jangan teman-teman. dipakai lagi. Tapi kan Iya. ada juga orang-orang yang kayak sayang gitu ya, Iya. sayang kalau misalnya dibuang ini bolongnya masih bisa ditoleransi ya. Jangan ya teman-teman, itu dia fungsinya decluttering. Decluttering itu bisa teman-teman lakukan secara 6 bulan ataupun Setahun 1 tahun. sekali, Biasanya mungkin bener. kalau setahun sekali mungkin perbedaan badan kalian tidak terlalu berbeda ya. Mungkin Ya satu masih stuck setengah ya ya atau gitu. 2 tahun Mm-mm. sekali bisa sih teman-teman. Biasanya tuh baju-baju yang nodanya sudah terlalu parah juga atau Menguning tadi kayak menguning, gitu. bener, menguning, kemudian robek parah atau memang sudah kekecilan, teman-teman bisa dipisahkan nih atau diorganisir lagi di mana yang masih bisa diperbaiki, di mana yang mungkin masih bakal bisa aku pakai, kemudian di mana yang memang sudah harus dibuang Disingkirkan ya. atau dijadikan lap. Iya, Biasanya itu tuh kalau biasanya jadi kita kalap sih atau jadi keset ya. Jadi teman-teman bisa mhm, jadikan pakaian-pakaian bekas itu bisa berguna lagi gitu. bener. Jadi lap gitu. Kemarin tuh aku lihat Kak, jadi kaos-kaos yang udah nggak digunakan, biasanya tuh ada sablonnya ya Kak ya. Mm-mm. Nah, nanti teman-teman bisa nih, kalau teman-teman suka banget melakukan DIY atau suka banget menjahit, Mm-mm. itu bisa banget jadiin sebagai quilt atau Oh, selimut. itu juga cocok banget ya. Jadi Eh, dipotong-potong, Iya, dipotong-potong, dipotong-potong, dipotong-potong-potong dipotong-potong. kayak kita membuat mozaik dari
pakaian. Baju, Betul iya. ya. Jadi selain itu tadi memanfaatkan, baju yang sudah bekas itu jadi apa ya, ada Jadi kepakai memorinya, lagi, iya. iya bener-bener. Tadinya kalau pakaiannya tersebut nggak diolah kan jadi kayak Mhm sayang mhm gitu mhm. ya, tapi kalau kita bisa olah Bener. lagi kan malah bisa kepakai lagi gitu. Bener. Nah, kalau di rotasi seperti ini, teman-teman, kadang kan yang kita bilang tadi, kadang tuh ada pakaian yang sering banget kita, "Oh, ternyata aku masih ada ini." Iya, Karena kadang kita lupa, teman-teman, karena udah nggak heeh, dirotasi. bener, kadang kita lupa punya pakaian itu ya. Jadi kadang karena kita terlalu asik ngambil yang paling atas, ngambil yang paling atas, ngambil yang atas, yang di bawahnya terus Kelupaan, kelupaan. iya, nggak kepakai. Iya, nggak kepakai. Jadi teman-teman bisa melakukan rotasi ini juga. Rotasinya kapan? Yaitu kalau teman-teman mungkin sekalian decluttering atau teman-teman mungkin bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kayak gitu biar nggak terlalu lupa ya. Apalagi buat Yes. teman-teman yang wardrobe-nya tuh ukurannya cukup besar, itu biasanya yang sering lupa sih. Kalau Iya, kalau misalnya wardrobe-nya kecil, ukurannya kecil mungkin, oh heeh, masih kelihatan iya, nih. ya, oh, mungkin belum pernah pakai baju ini nih gitu kan, sering Hmm, ya kita kepikiran kayak gitu. seperti Oke, itu. next kita bakal bahas tentang wardrobe dan kebiasaan orang Indonesia Iya, ya. Jadi kebiasaan warga Indonesia. iya, kebiasaan warga Indonesia dan para wardrobe-nya ini. Jadi Para ngapain wardrobe udah aja sih? kayak pengikutnya. Iya, pengikutnya. Jadi orang kebiasaan orang Indonesia dengan wardrobe-nya ya, itu kayak apa aja sih? Oke, Mhm. yang pertama ya, Mhm. sebagai penyimpanan baju batik yang aman dan Oh iya bener sih. rapi. Ya, jadi emang sih batik itu kan teman-teman tahu lah ya yang sedang dipakai kakak. Sudah dicontohkan Iya, nggak langsung? saya Itu kan pakaian khasnya Indonesia atau ciri khasnya bener, Indonesia. Namun memang karena bahan dan motifnya khas ini, jadi bener. perlu cara penyimpanan yang khusus nih Iya. teman-teman ya. Jadi pastikan untuk menghindari batik itu dilipat teman-teman. Mmm, Karena kalau keseringan kelipat itu nanti akan merusak si motif batiknya ini sendiri. oh gitu. Iya, kan Oke, sayang. iya Batik kan bener sayang mahal banget sih. ya, Jadi batik itu kan biasanya mahal. emang digantung ya, Iya, Kak, ya? seharusnya memang Iya sih, bener digantung. bener bener. Nah, ini, teman-teman boleh gantung pakaian batik Mhm, teman-teman, dengan, tadi mhm, penyimpan apa namanya, gantungan khusus tadi ya. Jadi teman-teman iya, boleh menggunakan gantungan multifungsi ataupun gantungan, bener. biasa ya. Jadi pastikan Mhm. untuk batik-batik itu Mmm. digantung. Nah, Mhm. teman-teman juga bisa memastikan untuk sirkulasi dari si wardrobe ini juga, Yes, sirkulasi udaranya baik baik. ya, karena terkadang tuh ada beberapa batik yang bahannya itu memang sensitif, Yes, gampang teman-teman. robek, padahal kita disimpen doang ya, Bener, iya. disimpen doang nggak pernah dipakai, tapi kenapa tiba-tiba bolong, tiba-tiba Mhm, kayak rapuh di iya. bagian tertentu, Nah, itu memang dari sisi bahan yang iya harus atau ada, apa ya, treatment khusus treatment sih khusus, sebenarnya. atau ya itu tadi ketika si wardrobe ini ternyata berjamur, makanya kembali lagi materialnya juga harus oke, Yes. seperti itu, Oke, selain teman-teman. itu juga teman-teman boleh menghindari untuk pengharum ruangan, Mhm, pengharum atau lemari lemari ya? yang menggunakan bahan-bahan kimia Mhm, keras ya. Jadi mhm. semakin keras teman-teman menggunakan bahan kimia itu semakin merusak seluruh isi wardrobe kalian sih. Kadang kan kita ngerasa kayak, "Ah, aku kan pengen kasih pengharum ruangan," atau maaf, pengharum Pengharum, lemari iya, biar, baju kita tuh nggak apek. Tapi mhm, terkadang karena kita salah pilih pengharum lemari mhm, ya, teman-teman, itu juga bisa merusak bagian-bagian baju kita atau yes, batik-batik iya, kita. kan sayang Bisa banget. teman-teman pakai bunga-bunga kering, biasanya tuh ada banget teman-teman sekarang yang pengharum lemari itu Mmm, menggunakan, bahan-bahan alami ya, tadi itu menggunakan bunga-bunga kering ataupun memang tanaman-tanaman yang bisa membuat wangi kayak pandan. yes, Jadi pandan pandan itu dikeringin terus dicenterin aja. Contelin aja, Mhm, atau teman-teman juga bisa menggunakan trik yang satu ini, aku nggak tahu ya bener. sekarang masih ada atau enggak, dulu tuh Heeh, ada Kak, jadi itu ada gantungan khusus yang mhm. ada kain plastik Oh pelindungnya, ada, masih masih masih. masih ada Itu ya? Masih biasanya, ada? buat jas. Buat jas atau buat setelan-setelan yang agak mahal-mahal ya kayak Bener, dress gitu, terus batik juga bisa teman-teman taruh di situ iya ya sih. supaya, tidak tercampur dengan baju-baju yang lain kalau Mhm. ketika digantungkan seperti itu. Bener. Nah, selanjutnya nih Kakak, ini yang tadi aku sudah sempat ngomongin kalau Mhm, wardrobe-nya orang Indonesia atau lemari pakaian orang Indonesia mhm. itu pasti akan digunakan untuk menyimpan mukena atau perlengkapan Yes, ibadah. betul. Nah, jadi biasanya, orang Indonesia tuh kan, apa ya, menyimpan mukena dan perlengkapan ibadah di lemari karena memang lebih praktis, teman-teman. Jadi biasanya kita menyimpan sebuah
tempat atau kotak khusus, teman-teman bisa menyimpan kotak khusus atau tadi organizer, Mhm. di mana itu memang khusus untuk menyimpan mukena dan Alat alat ibadah ibadah lainnya. kayak sajadah dan lain-lain. Tadi kayaknya Kak Sekar juga ngomong deh, jadi bisa menggunakan gantungan baju yang digunakan Gantungan untuk multifungsi itu ya, mhm, untuk naruh untuk hijab menaruh atau heeh, mukenahnya, taruh di sini biar tidak terlalu bener, berantakan. bener 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 bener. Nah, kalau menyimpan perlengkapan ibadah di satu tempat kayak gini, itu jadi lebih efisien dan praktis juga nih teman-teman. Teman-teman nggak perlu, apa ya, bingung-bingung nyarinya di mana, kayak gitu. Apalagi Yes. kalau yang, sering banget beribadah 5 kali sehari seperti kita. Jadi kalau Iya, nyimpennya di mana itu padahal kan kayak berantakan kesusahan gitu kan, nanti kayak ya, kita kayak malah bingung ya iya, teman-teman. bingung sendiri. Nah, karena biasanya untuk mukena dan perlengkapan ibadah apalagi kalau mukena ya, itu kan kita pakai biasanya kan ketika kita wudhu itu kan masih basah ya Yes. bagian muka dan bagian rambut. Nah, itu terkadang itu bisa bau teman-teman kalau teman-teman tidak menyimpan, pengharum lemari di bagian, tempat menyimpan si Iya, mukena ini. Jadi teman-teman ya bener. tadi tuh bisa menggunakan pewangi lemari untuk membuat si, apa ya, mukena kalian tuh tetap Tetap bersih, tetap bersih, tetap wangi, wangi. Jadi kalian dan juga nggak apek ya. tetap kusuk juga ketika beribadah seperti itu. Mhm. Teman-teman juga bisa loh kalau misalnya membuat, pengharum lemari secara alami, Mhm. bisa menggunakan potpourri atau aroma-aroma yang segar ini, kayak gini. Oh, menarik ya, Kak, ya. Iya, Ini kapan-kapan kita bisa bikin DIY bikin DIY pengharum pengharum almari ya. almari ya, menarik nih. Bisa banget ya, soalnya banyak banget, ini ya, jadi bahan-bahan alami ya, Bener, itu yang sebenarnya digunakan oleh bisa digunakan, pabrik-pabrik bener ya. bener 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 Sebenarnya bener. pakainya tuh ya bahan alami yang sering kita Iya, jumpai ya, tapi mhm. diolah Kadang kita lagi. lupa Iya, ya kadang atau kita nggak nggak tahu, bener kepikiran bener juga, bener. mungkin kita akan praktekkan juga Mhm. mungkin di next sesi ya. Dan Oke. lanjut Kak, ke apa lagi nih, Kak? Selanjutnya teman-teman Mhm, boleh memanfaatkan wardrobe untuk koleksi sarung ya. bener Kalau sih, kalian misalnya punya banyak koleksi sarung kan orang mhm, Indonesia khasnya ya sarung, selain batik batik, ya sarung iya. gitu, sarungan gitu ya. Jadi memang salah satu items yang selalu ada di setiap rumah kayaknya ya Iya, di rumah-rumah di Indonesia. Nah, karena ukurannya memang fleksibel bisa dilipat kecil ataupun melebar ataupun besar nih sarung. ataupun digulung ya, Kak, Iya, ya? atau digulung itu sarung ini sering berakhir di lipatan yang kayak sembarangan aja gitu Iya, ya. Kayak padahal padahal sayang. padahal sayang banget kalau Mhm, teman-teman punya organizer atau dilipat secara lebih baik, itu juga lebih oke ya. lebih rapi ya. Mhm, Jadi teman-teman bisa menyediakan gantungan kecil khusus untuk sarung. Nah, bener, gantungannya itu tadi, gantungan multifungsi tadi itu juga bisa banget teman-teman gunakan untuk naruh sarung ya atau iya, mengorganisir si sarung ini. Nah, teman-teman juga bisa menggulung si sarung atau mhm, menyimpan si sarung ini di rak terbuka agar mudah diambil. Nah, kayak di wardrobe kita. Di wardrobe kita juga ada loh ya yang ruang terbuka, salah satu series kita juga ada yang menggunakan atau mengusung konsep open open space. space. Jadi teman-teman boleh cek aja di katalog kita. Lagi-lagi di katalog kita yang ada di Yes. link deskripsi ya Iya. teman-teman ya. Di sana nanti kita sudah ada beberapa contoh wardrobe kita. Itu Mm-mm. lucu banget sih, apalagi kalau bentuknya tuh udah digulung. Jadi tuh Yes. kelihatan motifnya. Itu yang paling suka sih aku. Kalau cuma Mm-mm. dilipat-lipat gitu aja kan kadang kita harus ini warnanya memang udah mungkin udah kelihatan ya, tapi kayak Mm-mm. motifnya apa atau gimana. Tapi kalau digulung itu tuh lucu banget. Aku tuh bayangannya dia digulungnya tuh kayak handuk hotel tuh loh, Kak. Oke, digulung model-model gitu Iya, ya. ya lucu deh. Terus nanti ditata gitu kan Ih, sepertinya lucu oke. banget. Oke sih, bisa jadi ide yang menarik juga. Heeh, Apalagi ada organisir khusus untuk naruh si gulungan-gulungan sarung tadi. Itu iya, kayak enak banget sih kalau kita bener buka bener lemari bener. terus kita narik apa namanya ngambil si kotak organisir itu terus isinya Bener, sarung itu kayak jadi lebih lebih rapi. rapi, lebih moodnya tuh enak gitu kalau Mood misalnya pribadinya langsung gugur. enak banget sih. Menyenangkan. Boleh dicoba ya. Kita juga Hmm, sebenarnya belum menerapkan ya. iya. Boleh nanti kita Boleh lah ya, coba nanti kita ya. coba ya, seperti itu. Atau mungkin kapan-kapan kita bikin itu nih Kak, tutorial melipat-lipat baju ya. Jadi kan banyak banget nih Yes. melipat baju tuh ada dari Jepang lah, ada dari Indonesia Iya, lah, ada dari mana lah. Akan kita praktekkan satu-satu boleh ya, itu yang juga mana jadi yang ide oke, yang menarik siapa ya. tahu Membantu membantu teman-teman teman-teman. untuk mengorganisir lemari supaya nggak berantakan Bener atau kayak kapan-kapan gitu. kita bikin DIY organizer juga oke. Oke. Menarik. Lanjut, Hmm. selain tadi teman-teman sebagai tempat penyimpanan Hmm? baju, kemudian bahan-bahan pakaian lah ya, kayak Yes. mukena, sarung dan lain-lain, kita juga bisa menyimpan selayaknya pakaian formal teman-teman, atau Oke. perlengkapan pesta Hmm. atau ya itu tadi pakaian formal seperti baju, gaun, kebaya. Biasanya kalau baju pesta tuh adalah
kayak kemeja sih Kak Iya, jatuhnya. kemeja, Kemeja, jas, dress, dress, gitu. seperti itu. Yang jarang banget digunakan atau hanya beberapa kali ya digunakan ya, Yes. seperti itu. Nah, pakaian yang seperti ini teman-teman, apalagi pakaian yang jarang digunakan ya, itu teman-teman harus berhati-hati dalam penyimpanannya. Betul. Lagi-lagi pilih wardrobe atau lemari dengan kualitas yang baik, yang anti rayap, yang tahan jamur juga, dimana ini akan membantu kalian banget nih teman-teman untuk menjaga pakaian-pakaian yang bukan sekali pakai sih, Iya, jarang alias jarang dipakai, dipakai sih gitu. teman-teman, jadi akan jauh lebih awet juga. Nah, selain tadi memilih apa ya, material wardrobe yang oke, anti rayap, anti jamur, teman-teman juga bisa menggunakan pelindung pakaian kayak tadi Iya, Kak Sekar omongin tuh, jadi ada gantungan plastik ya yang Kak ada ya. plastiknya itu Mhm, ya, biasanya itu buat nyimpen jas ya emang, atau pakaian-pakaian bener, kayak dress atau yang mhm, pakaian-pakaian yang agak setelan-setelan yang iya, pesta iya, gitu ya, bener untuk bener bener. acara-acara khusus Iya. biasanya seperti itu. Kalau jas tuh biasanya dapat sih, Kak. Iya, biasanya Iya kalau kan, jas kalau jas dapat, dapat. Biasanya tuh yang nggak dapat tuh si dress ya. Ini iya, dress teman-teman bisa beli dulu ya untuk plastik pelindung mhm, pakaiannya itu bisa teman-teman, biasanya sekarang ada banyak sih. Biasanya untuk kayak toko-toko yang menjual peralatan rumah tangga tuh biasanya udah ada sih, yes. teman-teman. Jadi lebih awet gitu Iya, ya. dan terhindar dari ini ya, terhindar dari gesekan baju-baju Mhm. lainnya. Jadi Mhm. kalau misalnya kayak batik, terus Mhm. untuk, dress-dress dengan warna-warna atau payet-payet, Oh iya. itu juga kayaknya perlu penyimpanan khusus ya, guys. Jadi kalau misalnya terlalu banyak tergesek-gesek dengan Takutnya pakaian lain, copot. takutnya payet-payetnya akan rusak atau Iya. lepas kayak gitu. Jadi memang perlu kayak Iya plastik sih, biasanya pelindung. tuh yang payet sih, kadang dia suka nyantol. Iya, kan nyantol-nyantol gitu kan. Sebelahnya payet, sebelahnya cuma lace, itu Itu kayak, kayak, ya perpaduan yang sungguh indah, jadi gampang perpaduan yang sangat itu kayak dramatis. pakai itu kayak pakai velcro kan, jadi Kayak kayak ketarik ya, ketarik. ketarik gitu ya. Jadi itu kan kayak sayang gitu ya. Sayang ya teman-teman ya. Heeh. Jadi teman-teman ya itu tadi bisa menggunakan pelindung pakaian sih, Yes, bener sih. pelindung pakaian. Lanjut, apa lagi nih Kakak? Selanjutnya untuk wardrobe sebagai tempat penyimpanan aksesoris tradisional Itu itu sih orang Indonesia Indonesia banget. banget ya, Soalnya pasti ya, pasti. apa sih yang barang-barang tradisional macam apa sih ini Kak Ya biasanya? kayak misalnya selendang, Oh bener, bros, ataupun iya. tusuk konde, biasa kalau Iya teman-teman yang lagi, masih pakai konde, bener. atau misalnya pita-pita gitu, kayak ini loh Kak, tahu nggak sih kayak pita rambut Oh yang jepit tahu, rambut gitu. Itu tuh kadang juga disimpannya di ini, lemari. lemari ya. Jadi mereka tidak menggunakan tempat penyimpanan khusus, tapi langsung di Mhm. lemari seperti Iya, itu. Ini atau biasa di laci biasanya ya. meja riasnya tuh terbatas Mm-mm. ukurannya. Jadi yaitu beberapa aksesoris tradisional macam tusuk konde atau tusuk apa ya, tusuk Mm-mm. rambut, kemudian bros, bros kalau teman-teman tahu bros yang dari Bali Hmm. atau yang versi Jawa yang tingkat 3 itu kan Yes. besar-besar ya Yes, teman-teman ya. itu biasanya Nah, di wardrobe sih. biasanya tuh dia tuh bentukannya kotak teman-teman, ditaruh di kotak. Nah, jadi kadang itu kita nggak punya tempat untuk di Taruh meja rias kotaknya, kita simpan di bagian lemari. Nah, itu lah gunanya teman-teman mencari wardrobe yang memiliki tempat penyimpanan yang cukup banyak. Bukan hanya ada gantungan bajunya, kemudian ada tempat untuk baju yang dilipat, tapi mhm, juga perlu ada laci suatu penyimpanan khusus laci untuk naruh penimpan khusus aksesoris seperti atau itu. kabinet ya Kak Yes, ya. Itu kalau aku inget di sini tuh ini mengingatkan aku pada si emang si Soreli sih. yes, Soreli Soreli, tuh udah udah kayak menggambarkan apa yang kita bicarakan banget iya ya, Guys, ya. bener-bener itu Jadi udah 3 in semuanya 1 ada nih ya, ya, 4 in 1 malah yes, kayaknya dia itu. ada open space-nya, ada gantungannya, bisa naruh pakaian lipat, ada kabinetnya, ada kolongnya, semuanya tuh ada di lemari Bener, Soreli kita nih, bener. Ini teman-teman. kalau teman-teman penasaran lemari Soreli kayak Kayak gimana? gimana, boleh mampir aja ke Cekrek, oh mungkin di sini e-commerce nanti ada kita. apa fotonya ya. Oke, boleh nih nanti kita tunjukkan fotonya aja ya. Atau kalau kalian juga mau cek ke katalog kita yang ada di e-commerce juga boleh banget ya, silakan mampir karena Bener, untuk produk lemari nggak hanya di Soreli ya. bener. Ada beberapa Banyak banget. series lagi. Jadi kalian boleh cek Mhm. aja sendiri. Iya, nanti lagi-lagi cek link deskripsi Yes. teman-teman kayak gitu. Gimana nih kakak cara untuk memaksimalkan kehidupan keluarga, apalagi Heeh. kebutuhan keluarga kan macam-macam ya. Biasanya tuh dalam Betul. satu keluarga itu ada anak, ada orang tua, mungkin yang tinggal bareng orang tuanya juga Iya, ada bisa. pasangan juga ya, Kak Iya ya. benar benar Bagi benar yang benar. sudah berkeluarga atau mungkin yang masih sendiri juga ini boleh dicontoh ya Benar. teman-teman. Jadi untuk tipsnya, yang pertama untuk wardrobe
untuk anak-anak dulu ya. Iya. Jadi kan kalau misalnya anak-anak nih teman-teman yang di rumah sudah memiliki anak, pasti pakaian, yang kecil itu kan jumlahnya banyak ya, untuk Mhm. pakaian anaknya jumlahnya banyak. Nah, cara terbaik untuk mengatur pakaian anak itu dengan membaginya menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis pakaiannya nih. Bener. Jadi dari seragam sekolahnya dibedain ya, pakaian santai untuk pakaian tidur dan Mhm. pakaian formalnya mungkin teman-teman bisa, bedakan ya. Iya. Bisa menggunakan rak ataupun kotak penyimpanan yang Penyimpanan. bertingkat. Nah, itu juga Mhm. membantu banget ya, bisa Mhm. memisahkan pakaian sesuai dengan kategorinya Kategori. nih. Terus teman-teman boleh pilih wardrobe yang rendah ya, atau dilengkapi dengan laci di bagian bawah Mhm. supaya, anak-anak bisa langsung menjangkau ya. Iya. Ada tuh Kak, kalau nggak salah tuh lemari-lemari yang yang ukurannya tuh di bawah 160 juga. Jadi Mhm. memang itu dikhususkan Untuk untuk anak anak-anak ya, kecil. Jadi di mana betul. mereka tuh bisa latihan untuk merapikan, pakaian mereka sendiri secara Iya, mandiri, kayak gitu. itu. Jadi selain, Mhm. rapi ya, untuk Mhm. pakaian anak-anak juga bisa banget ya mengasah, motorik anak teman-teman untuk Mhm. ikut membantu belajar merapikan Bener, merapikan merapikan lemari. lemari sendiri. Jadi mereka akan lebih mandiri, mereka Mhm. tahu gimana untuk cara menjaga Mengorganisir ya, menjaga kerapian, kerapian seperti seperti itu. itu. Nah, ini juga akan membantu juga buat, anak teman-teman nih untuk itu ya, melatih daya ingat juga. Kadang kan, sukanya tuh naruhnya sembarangan Mhm. kayak gitu. Kalau teman-teman taruh, baju-bajunya dalam satu tempat, lemari, mereka itu akan jauh mengingatnya tuh lebih mudah juga. Kayak, Yes. Kak hari ini pakai baju apa? Hari Senin aku pakai baju ini, Kak." Ini langsung ambil aja langsung di lemari mereka, Yes, seperti itu. betul banget. Apalagi untuk kotak-kotak penyimpanan ini juga sangat membantu buat Bener. teman-teman yang kayak misalnya sering lupa naruh dasi ataupun aksesoris-aksesoris pakaian sekolah kayak ikat pinggang juga Iya. itu bisa membantu banget ya. Bener. Nah, terkadang, wardrobe untuk Mhm. anak-anak itu memiliki warna-warna yang lebih menarik juga dibandingkan untuk wardrobe untuk dewasa ya, teman-teman, Yes. seperti itu. Kadang warna-warna lemari pakaian mereka tuh lebih berwarna-warni dan cenderung sesuai dengan karakter yang mereka Iya, sukai. banyak banget loh untuk Mmm. untuk almari anak yang sudah dilengkapi dengan gambar karakter ya. Itu juga membuat si Bener. anak jadi lebih semangat lagi untuk mengorganisir, isi lemari Isi ya, lemari mereka, dan menjaga kebersihan seperti lemari. itu. Oh ya, tadi usahakan tingginya juga ya teman-teman ya, kalau bisa nggak Yes, terlalu tinggi iya, juga. bener Atau banget. kalau memang teman-teman ingin, ya udahlah sekalian aja, jadi satu untuk lemarinya, takutnya dari kecil sampai besar harus beli beberapa lemari Mhm. juga malas, ya nggak apa-apa teman-teman, tapi usahakan mereka menggunakan bagian yang bawah terlebih dahulu. Jadi untuk penggunaannya tetap nanti disesuaikan dengan umur dan mungkin tinggi badan mereka, seperti Iya. itu. Oke, Mhm. selanjutnya ada wardrobe untuk pasangan, teman-teman ya. Jadi Benar. untuk wardrobe bersama dengan pasangan ini seringkali membutuhkan pengelolaan ruangan yang adil. Adil, Adil dan bener. beradab ya, soalnya kadang bagian punya suami space-nya cuma di bagian bawah, jadi kan kasihan ya. Cuma 2 kotak di bagian Cuma bawah 2 ya. kotak di bagian daun masih sisa kadang jadi Bajunya ya udah rotasinya ya muter itu iya itu aja. aja ya, Bener. udah dijadwal ya Mhm. pakaiannya. Jadi teman-teman bisa pisahkan wardrobe menjadi 2 sisi terlebih dahulu Mhm. ya. Untuk satu sisi punya, suami, satu Suami, sisi punya istri. istri ya. Jika wardrobe memiliki laci, bagi laci tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, Bener. jangan diambil alih semua. Jangan diambil alih semua, teman-teman. Misal nih, Iya, teman-teman untuk, wardrobe-nya ukurannya mhm, nggak terlalu besar ya, mhm, Kak, atau terlalu lebar, teman-teman bisa menambahkan menjadi 2 wardrobe yes. dalam satu ruangan. Tapi kalau memang wardrobe kalian itu cukup besar, kayak 4 pintu, 5 pintu, 6 pintu, kayak gitu, nah itu harus banget dibagi, teman-teman bisa banget dibagi. Tapi kalau memang ukuran wardrobe kalian kecil, ya beli aja 2. Jadi memang Yes. benar-benar adil. Kenapa? Kayak gitu, itu nanti memudahkan juga untuk mengorganisir sekaligus akan mempermudah kalian juga nanti kalau misal ketukar-tukar gitu kan bingung ya, Kak, Iya, ya? ini kok pakaianku di mana nih? Nyarinya Mhm, ternyata ketukar dengan sisi pakaiannya suami suami gitu kan, ataupun istri kayak gitu. susah banget ya untuk untuk adil dan beradab dalam Yes, perlemarian ini, pelemarian teman-teman. ini. Takutnya nanti kayak, si lemari kok punya kamu semua?" Iya, diambil alih semua gitu, malah cekcok. Iya. Nah, selanjutnya juga Mhm. teman-teman boleh banget bisa menggunakan, ini pembatas laci untuk Oh, mengorganisir barang-barang kecil atau aksesoris-aksesoris kecil. bener. Kayak kaos kaki, sarung tangan, ataupun Mhm, pakaian dalam ya. Jadi mhm, bisa memanfaatkan hanger multifungsi juga untuk mhm. menghemat ruang gantung. Ya, Iya. jadi,
seperti yang sudah aku jelaskan tadi di segmen pertama, jadi ada gantungan multifungsi itu yang Mhm. ada beberapa space itu juga benar-benar bisa memaksimalkan ruangan gantung teman-teman ya. Iya sih, Jadi bener lebih rapi sih. Iya. juga. Kayak pembatas laci ini juga perlu sih teman-teman, apalagi kalau teman-teman tidak menggunakan organizer ya. Jadi kalau Yes. memang teman-teman ngerasanya ya udahlah pakai pembatas laci aja yang istilahnya masih cukup oke kok daripada pakai organizer. Tapi ya itu teman-teman harus ditata dengan rapi ya untuk barang-barangnya Ya, supaya nggak kelihatan justru makin berantakan. Ya berantakan kalau kayak dicampur gitu. jadi satu biasanya kan ya udah ngambilnya secara Mhm, asal asal aja aja, gitu. lagi-lagi nanti malah nggak bisa dirotasi, yang nggak pernah dipakai makin nggak kepakai lagi, Pakai lagi, bener bener tambah bener, sayang kan tambah ya. sayang, nanti malah rusak karena jarang dipakai, Iya, betul bener. banget. Oke, Nah, selanjutnya selanjutnya itu Kak, kita itu selalu menggunakan wardrobe atau lemari pakaian mhm, juga untuk pakaian, musiman atau acara khusus. oke. Kayak tadi mungkin sempat dibahas ya tadi di Yes. segmen-segmen awal ya. Mhm, Jadi di Indonesia nih walaupun nggak ada 4 musim nih teman-teman, kita juga sering memiliki pakaian khusus untuk acara-acara perayaan hari besar. oke. Mungkin, keagamaan, baik itu keagamaan ataupun mungkin, ya acara-acara khusus keluarga sih, Oke. seperti wisuda dan lain-lain. Nah, teman-teman nih bisa banget menyimpan pakaian-pakaian ini di bagian wardrobe yang jarang diakses seperti rak bagian atas. Itu Mhm. susah karena mungkin terlalu Terlalu tinggi ya. tinggi ya, jadi kita perlu ada effort untuk ini, ngambil Maaf, barang yang kaget. di bagian atas ya. Iya, Oke, maaf. mhm. Untuk rak bagian atas seperti Yes, itu. Jadi mhm. teman-teman bisa menyimpan di rak bagian atas atau rak di bagian bawah yang memang jarang banget untuk digunakan Betul seperti sekali. itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kotak yang transparan warnanya. Jadi kalau teman-teman tadi sempat kesusahan gitu kan, ini namanya apa nih? Ini barangnya apa nih? Mhm. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau kesusahan menamainya, teman-teman bisa menggunakan kotak-kotak yang transparan Iya, seperti itu. itu. Atau misal kalian memang suka untuk kayak menghias gitu, juga banget dikasih tulisan loh guys, biar Bener, lebih mudah ya. Jadi mhm, kalau kita nyari tuh jadi lebih gampang. Kalau sudah bener. mengelompokkan sesuai kategori, dikasih tulisan itu akan lebih enak lagi ya buat nyarinya. Iya, bener. Atau ini kan sekarang udah banyak banget ya Kak Mhm, template-template di entah itu di internet mhm. atau di apa ya, aplikasi-aplikasi editing Yes, seperti itu, di mana mereka mungkin menyediakan template tulisan. betul. Jadi banyak banget nih kalau teman-teman cari Tulisan-tulisan di lucu salah ya. satu platform sosial media, itu ada banget teman-teman yang menyediakan langsung Tulisan-tulisan lucu. tulisan biasanya per apa ya, per kategori, biasa itu celana ataupun berdasarkan pakaian musiman Iya. seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya Mhm. teman-teman jangan lupa juga untuk memastikan pakaian-pakaian ini bersih sebelum Disimpan disimpan. di, wardrobe ya. Jadi Mhm. itu menghindari untuk adanya jamur dan juga Jamur. bau-bau apek. Bener, kan sayang banget ya kalau udah disimpan dengan rapi ternyata malah rusak Jemuran atau iya, gitu. rusak atau malah ya itu jamuran karena memang udah dicuci mungkin tapi belum terlalu kering, Iya, itu masih juga agak salah lembab, satu apa penyebab ya, salah jamur. satu penyebab jamuran teman-teman. Jadi mungkin dicuci dulu dengan bersih, disetrika dulu, Sampai kering kemudian ya sampai kalau kering misalnya benar-benar ya kering. teman-teman, baru nanti disimpan dengan lebih rapi Oke. seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman juga bisa menyimpan mainan ya Kak ya? Iya, menyimpan mainan, dan buku di wardrobe anak. Oh, bener bener Jadi bener. kalau misalnya kamar anak, teman-teman itu agak kecil space-nya ya, Mhm, nggak terlalu luas, ini bisa juga ya untuk wardrobe digunakan sebagai penyimpanan ini mainan anak-anak dan mhm, juga buku untuk anak ya. bener, Jadi bisa menambahkan rak kecil atau kotak penyimpanan khusus untuk mhm. naruh mainan dan juga buku-buku yang di dalam wardrobe. Iya, Nah atau mhm, kalau tadi, lemari kalian modelnya open space gitu mhm, ya, Kak, ya, teman-teman bisa tambahin keranjang di mana yes, atau organizer yang tadi ada tulisannya. Jadi kalau si anak-anak itu pengen ngambil kotak mainan, ya udah tinggal ambil aja, dia nggak harus buka tutup pintu. Takutnya iya, kan ya tadi kalau emang pintu kalian ternyata nggak soft close seperti punya kita, kan punya kita udah soft close jadi aman ya. aman Tapi banget. kalau lemari kalian ternyata belum soft close, teman-teman itu bahaya banget kalau mereka sering buka tutup lemari. Iya, takutnya terjepit ataupun, Mhm. sering kebuka tutup kan otomatis engselnya juga, Bener, lebih cepat cepat rusak ya, kayak rusak, gitu. seperti itu. Jadi pastikan kalau wardrobe kalian untuk tempat-tempat penyimpanan buku ataupun mainan seperti ini adalah wardrobe yang mempunyai open space atau ruang terbuka, seperti itu. Yang Yes. dimana bisa ditempatkan organizer atau keranjang-keranjang mainan, seperti Betul itu. banget.
Oke, selanjutnya di sini juga ada wardrobe multifungsi untuk keluarga Nah, besar ya. cocok nih. Jadi kalau misalnya di rumah teman-teman ini udah sama ayah, sama Ibu. ibu, sama adik, sama kakak ya, jadi keluarga besar. Mhm. Mungkin teman-teman bisa kali ya biar efisien dan efektif itu menggunakan satu lemari atau wardrobe yang besar dan itu bisa digunakan untuk semua ya. Benar. Jadi wardrobe multifungsi ini emang jadi salah satu solusi ya teman-teman. Misalnya pilih wardrobe dengan banyak kompartemen atau ruangan yang dapat disesuaikan ya. Jadi ada wardrobe yang pintunya pintu geser atau rak yang bisa diatur ulang Iya, ketinggiannya. benar. Ada sih memang sih. Jadi biasanya Bener. tuh dia menyediakan entah itu alat khusus ataupun di bagian apa namanya kompartemennya atau pembatasnya itu bisa dinaik Dicopot, turunkan ya ya. bisa dicopot dipasang gitu sesuai dengan ketinggian ya. Bener, ini oke sih teman-teman, apalagi mungkin kalau ada yang anak kecilnya, mungkin mereka akan menggunakan lemari bagian bawah, kemudian orang tua yang lebih tinggi akan menggunakan di bagian atas, begitu juga Yes. untuk anak-anak kalian yang udah mungkin tinggi lagi, nah Mhm. bagian atasnya bisa digunakan. Iya, Bisa seperti seperti itu. tuh. Jadi setiap apa ya, setiap anggota keluarga mempunyai ruang khusus ya di dalam wardrobe itu, Iya. teman-teman. Jadi tetap rapi ya, walaupun konsepnya ini adalah wardrobe untuk satu keluarga, tapi tetap terorganisir Rapi. secara rapi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita kalau tadi ya di judul ini adalah wardrobe dari tempat penyimpanan hingga dekorasi. Nah, Dekorasi. gimana sih Kakak wardrobe Mhm. ini sebagai bagian dari interior? Apalagi kan Iya. wardrobe atau lemari itu kan adalah salah satu furniture yang ukurannya besar nih, sama seperti Yes. bed ya Kakak ya, yang Oke. kemarin kita sempat bilang juga gimana bed ataupun dipan itu juga bisa mempengaruhi interior dari ruangan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin wardrobe, gimana sih Kak supaya si wardrobe ini yang ukurannya besar ini yang menyita pandangan kita setiap kita masuk ke kamar ini bisa membuat ruangan atau interior kita tuh jauh lebih menarik seperti itu Oke, Kak. yang pertama kalian harus tahu teman-teman, wardrobe itu nggak hanya sebagai lemari tempat penyimpanan, Mhm, tapi sebagai pusat perhatian juga ya. benar. Jadi karena wardrobe tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, Mhm. jadi kita harus bisa pilih desain wardrobe dengan motif dan warna yang mencolok juga. Yang unik ya Seperti Kak yang ya? unik, yang bisa eye catching gitu. Ketika Mhm. pertama kali orang lihat, ih bagus ya kayak gitu. Jadi bisa pilih dengan finishing kayu dengan pola unik atau aksen-aksen yang unik-unik kayak Unik. kita nih. Kita juga ada wardrobe ataupun furniture-furniture lain menggunakan veneer kayu ya, Iya, veneer kayu jati. Jadi iya. teman-teman bisa eye catching banget Eye kalau catching. misalnya lihat furniture kita tuh kayak Ih, kelihatan mewah kelihatan banget mewah ya. banget. Itu Bener, udah bener. jadi satu ini ya spot pertama yang Bener. dilihat sama orang. Bener, 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 bener. Biasanya tuh apalagi kalau dia tuh model-modelnya tuh unik. Iya, kalau ada model-model unik pasti kan orang kayak pengennya ngeliatin terus ya. Jadi yang pertama kali dilihat kan Hmm. pasti dari tampilan Iya, luarnya, kalau seperti aksen, aksen, terus dari lapisannya seperti apa, motif. motifnya, Hmm. warnanya, ukurannya ya. Jadi Bener, teman-teman bener, 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 jangan bener. lupa pilih desain-desain yang bagus. Jadi selain sebagai tempat penyimpanan, wardrobe ini juga bisa membantu untuk memperkuat karakter ruangan kalian. Mungkin Yes. teman-teman pengennya tuh karakternya karakter tradisional, teman-teman bisa menggunakan lemari-lemari yang modelnya benar-benar basic atau minimalis, atau teman-teman langsung hub sekalian yang menggunakan motif-motif tradisional kayak batik atau ukiran-ukiran simple Yes. seperti itu. Kalau teman-teman nggak ingin ruangannya terlalu terlihat berat ya. Nah, kalau teman-teman ingin ruangannya terlihat lebih ringan, teman-teman juga bisa menggunakan mungkin warnanya nih Kak, yang mungkin lebih Iya, ditonjolkan seperti betul. itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan wardrobe yang terbuka sebagai gaya modern minimalis. Nah, seperti yang kita bilang tadi, sekarang tuh konsep-konsep wardrobe atau lemari dengan open space itu tuh benar-benar lagi viral-viral banget Lagi teman-teman. nge-hype ya Lagi teman-teman. nge-hype banget teman-teman. Dia tuh populer banget untuk kamar dengan gaya modern minimalis. Biasanya dia itu tanpa pintu atau minim pintu, teman-teman. Jadi pintunya itu hanya di beberapa bagian aja. Yes. Jadi untuk privasinya tetap dapat, tapi untuk membuat ruangannya terlihat lebih luas itu juga dapat banget, Betul teman-teman. banget. Jadi teman-teman
Cocok nih untuk teman-teman yang OCD Oke. atau mungkin yang apa ya, menyukai kerapian ya Iya. teman-teman ya. Jadi karena teman-teman harus mengatur lemari kalian tetap terlihat selalu rapi, Iya, teman-teman. oke. Jadi memang, wardrobe yang tanpa pintu ini Mhm, itu bisa kayak memungkinkan memamerkan koleksi pakaian teman-teman benar. ya, kayak untuk display-display di butik kayak Mhm, itu gitu. lucu sih. Cocok sih Iya. ya, memang cocok banget. Namun Mmm, tetap harus dipastikan juga bahwa pakaiannya wah, tersusun dengan rapi benar dan tidak benar merusak benar. estetika kamar. Jadi jangan karena si wardrobe ini mengusung temanya open space, tapi kita nggak menjaga kerapian Malah nih, malah berantakan gitu berantakan. Itu kan. jangan ya guys ya. Jangan teman-teman, karena udah open space nih, ini adalah saatnya kalian memamerkan barang-barang kalian. Betul banget. Nah, gimana cara kalian flexing? Yaitu dengan menatanya dengan rapi. Kalian bisa Yes. menata koleksi tas kalian, koleksi topi kalian, koleksi sepatu kalian, itu bisa teman-teman tata di ruang-ruang lemari yang terbuka. Itu adalah salah satu contoh flexing apalagi buat teman-teman yang mungkin sama kayak kita content creator juga. Yes. Jadi suka banget kalian nge-live di kamar. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kalian membuat Orang-orang eee, tertarik ya. tertarik kayak gitu. Keren Membuat banget. salah satu koleksi kalian malah menjadi bagian Mhm. dari interior, seperti itu. Oke, next lagi, teman-teman bisa pilih wardrobe dengan pintu cermin supaya Mhm. bisa membuat kesan ruangan jadi tambah luas gitu. Hmm. Ya, jadi kalau teman-teman punya kamar yang tidak terlalu luas atau sempit ya, Mhm. silakan bisa pilih wardrobe dengan kaca di bagian depannya, di bagian pintu ya. Biasanya itu selain menambah keestetikan itu juga Iya. bisa menambah kesan luas di kamar teman-teman ya. Iya. Jadi cermin besar itu memang dimanapun itu biasanya digunakan sebagai pembantu untuk memperluas ruangan Bener. ya, tidak hanya berfungsi untuk cermin doang, tapi Iya. juga bisa menimbulkan ilusi optik yang membuat ruangan jadi tambah Ruangan luas. kalian jadi terlihat lebih Mhm, luas, terlihat lebih bersih juga, yes, apalagi kalau memang cerminnya tuh ukurannya ukuran besar. yes, betul Biasanya banget. itu membuat ruangan kalian tuh jadi tambah kelihatan gede Mhm, gitu. Ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin ruangan kamarnya atau ruangan apartemennya itu sempit ya, jadi teman-teman bisa menggunakan, ilusi optik dari yes, si cermin cermin. ini. Oke, dan untuk hasil Mhm. maksimal teman-teman boleh ikutin tips dari kita. Mungkin teman-teman bisa meletakkan si wardrobe ini menghadap ke jendela Bener, ya, atau bisa menambahkan cahaya buatan. buatan ya di dalam kamar supaya penerangannya tambah dan memantulkan si cermin ini bisa memantulkan cahaya Iya, tersebut. aku pernah lihat sih Kak, jadi di salah satu hotel kayak nih. Jadi dia tuh si wardrobe-nya atau lemarinya ini kan ada kacanya nih Kak. Mhm, Jadi di bagian atas kita biasa berdiri di depan kaca itu, dia tuh ada lampu sorot. Di mana lampu sorotnya itu kan biasanya menyorotnya ke kita ya, aku kira ya. yes, Tapi ternyata dia malah menyorotnya ke nyorotnya ke kaca. cermin, heeh. Oke. Jadi cerminnya mantul ke kita, jadi apa ya, aku lebih suka sih karena kayak kita tuh kelihatan lebih cerah Iya. aja kayak gitu di cermin dan kelihatan apa ya, lebih kelihatan kayak gitu loh apa yang ingin kita tampilkan atau pengen kita lihat dari kaca, seperti itu. Yes, itu juga boleh banget dipilih ya. Terus Mhm, selanjutnya boleh banget teman-teman pilih wardrobe dengan sentuhan warna yang kontras mhm, ya. Kalau misalnya pengen tampilan kamar nya lebih lebih hidup. hidup, teman-teman boleh pilih dengan warna-warna yang kontras dengan warna dinding teman-teman ya. Misalnya Mhm, kalau warna dinding kalian catnya putih ya, boleh pilih wardrobe dengan warna hitam yang hitam. medap atau nge-matte atau navy ya, biar ada Nuansa, nuansa, ada ada apa ya, sesuatu yang membuat kamar ini tuh heeh, berkarakter gitu loh yes, betul teman-teman. banget sih. Jadi lebih kelihatan, hidup di kamar. Mhm, Nah, benar benar. warna-warna kontras ini juga bisa menciptakan focal point di dalam kamar teman-teman dan membuat wardrobe jadi lebih menonjol ya. Dan elegan. Yes. Lagi-lagi ini, apa ya, teman-teman optional ya, Mhm, teman-teman ya. Kalau kemarin kita sempat ngomongin juga bahwa bed atau dipan itu juga bisa menjadi focal point, lagi-lagi teman-teman bisa memilih. Sebenarnya di dalam kamar itu kan ada beberapa furniture ya, entah itu yes. wardrobe, entah itu bed, kadang meja riasnya yang jadi apa ya, focal point dalam Mhm, suatu ruangan. Nah, ini teman-teman bisa melihat nih dari mungkin pertama layout ruangan, apa nih yang bisa menjadi yaps, focal point. mhm. Kemudian desainnya sendiri. Kalau memang yang lainnya udah basic, tiba-tiba lemari kalian itu yang mungkin paling bermotif atau yang paling unik, teman-teman bisa menjadikan lemari kalian menjadi focal point, seperti itu. Betul.
Itu menarik sih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mungkin, suka bingung gitu ya, gimana untuk cara mendekorasi ruangan, takutnya kalau kebanyakan, hiasan di dinding kelihatan terlalu Ramah. terlalu ramai. Nah, teman-teman bisa membuat satu furniture yang ukurannya besar menjadi focal point di Yes, ruangan kalian, betul banget. seperti itu. Nah, Oke, selanjutnya ada juga teman-teman kalau misalnya pengen sesuatu yang beda boleh pilih wardrobe dengan built-in yang mhm desainnya tuh mulus ya. mhm, Jadi wardrobe built-in memang dirancang buat menyatu sih sama si iya, dinding kamar. Jadi bener. menciptakan tampilan yang lebih apa ya, mulus tanpa celah gitu. Atau rahasia, aku Hmm, pernah lihat nih Kak, jadi buat teman-teman yang mungkin bingung kalau, mungkin kalau dinding itu kan teman-teman mikirnya dinding itu cuma dari bata dan semen ya mm-mm. teman-teman, tapi kan zaman sekarang tuh banyak banget yang menggunakan aksen, biasanya tuh menggunakan entah itu wallpaper ataupun aksen-aksen kayu yang lurus-lurus tuh Yes. Kak. Mm-mm. Nah, biasanya sering banget nih di rumah-rumah modern, mereka nggak ingin menunjukkan, bahwa ruangan mereka tuh terdapat berbagai macam furniture. Jadi mereka pengennya tuh ya udah seamless aja, satu ruangan cuma kelihatan bednya aja. Jadi untuk, wardrobe-nya nggak kelihatan dan yang lain pintu kamar mandi nggak kelihatan atau pintu kloset ini tuh nggak kelihatan, pintu klosetnya nggak kelihatan. Jadi disatukan dengan aksen dinding mereka. Betul, itu juga jadi pilihan yang boleh dicoba ya. Benar, itu bisa banget teman-teman Hmm, coba. Karena kadang, itu juga bisa menambah privacy ya, apalagi buat yes. teman-teman yang memang ingin terlihat lebih private kayak Mm-mm. gitu di ruangannya. Dan ini memang kalau built-in kayak gini sih, aku saranin memang untuk yang ruangannya besar ya Yes. teman-teman ya. Kalau ruangan kalian terbatas, terus teman-teman menggunakan Built-in itu kayaknya built-in itu kurang cocok kurang ya. cocok teman-teman karena itu terlalu besar. Iya, Biasanya tuh ukuran-ukurannya tuh besar-besar banget teman-teman. betul banget. Jadi kalaupun teman-teman ingin terlihat seamless dengan dinding kalian, malah nanti ruangan kalian jadi terlihat lebih sempit. Mm-mm. Karena sebenarnya fungsi built-in itu untuk mengisi ruangan ya, mengisi Bener. ruangan. Karena biasanya untuk furniture built-in seperti yang sudah dikatakan Kak Wanda Mhm. itu ukurannya besar-besar. Jadi sayang kalau Bener. ruangan kalian sempit malah dikasih built-in ya. Better Hmm. ambil aja untuk lemari-lemari konvensional. Yes. Benar. Jadi, mungkin segitu dulu ya, Kak, ya, Betul? untuk, informasi kita mengenai lemari-lemari nih atau wardrobe nih, dari mulai tadi cara memilih tips wardrobe yang tepat untuk rumah kalian, cara mengorganisir Kemudian bagaimana cara memilih wardrobe sesuai dengan style iya, kalian gitu. Ya. dan cara wardrobe kalian untuk menjadi dekorasi dalam sebuah Mm-mm. ruangan. Nah, buat teman-teman mungkin ketika ini udah tayang ya, kita bakal masih ada promo-promo yang menarik Masih nih ada banget teman-teman. Kak ya. Nah, buat promo-promonya apa aja nih teman-teman nanti bisa cek di Eh, link deskripsi ya, kita. atau boleh mampir aja ke sosial media kita ya, Mhm. platform ada di Ada Instagram, ada di TikTok, juga TikTok, ada ada di di YouTube, semuanya YouTube. ada ya. Nah, namanya apa? Namanya tuh di Ilena Karena furniture. Furniture. Nah, teman-teman juga bisa dari kolom pencarian, mungkin dari kolom pencarian Google ya. Teman-teman bisa langsung ketikkan Ilena Furniture, di situ nanti juga akan muncul website kita buat teman-teman. Betul. Kalau nggak salah ada tambahan, ada diskon juga sih teman-teman di website kita. Jadi selain diskon 20%, ada diskon kayak 5% kalau nggak salah. Ya, boleh coba untuk dicek untuk aja ya. subscribe. Nah, teman-teman bisa banget langsung aja teman-teman bisa digercepin langsung ke situ ya, bisa langsung ke website, bisa langsung Ke ke e-commerce juga boleh ya. e-commerce, bisa langsung ke sosial media kalau teman-teman ingin lihat penggunaannya kayak gimana sih atau Betul. contoh penggunaannya yang ada di konten-konten kita yang menarik-menarik itu. Yes. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, semoga informasi kita ini Bermanfaat bermanfaat. buat teman-teman ya, baik yang lagi nyari wardrobe ataupun yang udah punya wardrobe tapi bingung cara Mengorganisir. mengorganisirnya. Jadi kalian boleh ikutin tips dan trik yang sudah kita sampaikan tadi. Dan kita juga mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan kata. Mungkin ada beberapa informasi yang mungkin menurut kalian kayak apa ini kayaknya nggak sesuai. Teman-teman bisa lagi-lagi mengkritik kita melalui DM atau DM. melalui komen. Tapi mungkin kalau komen kita terlalu sakit hati jangan nggak apa-apa teman-teman. Boleh kita semua metode boleh dicoba. Boleh, Ya, boleh, silakan boleh. coba semua metode untuk mengomen kita silahkan ya. Kita menerima kritik dan saran mana aja. Oke, kita pamit undur diri Iya, dulu. pamit dulu. Saya Wanda. Saya Sekar. Selamat siang dan sampai jumpa.